Urusan garis keturunan Guigu Shadow kita, serahkan padamu. Ingat baik-baik, kamu hanya punya waktu 1 tahun. Dari kakek yang menyayangimu. Kakek tidak menyiapkan uang untukku? Sejauh ini. Aku harus jalan kaki sejauh ini? Aku antar kamu sebentar. Sudah sampai. Di sini saja. Terima kasih. Bukan. Cuma bilang terima kasih doang? Tidak kasih sesuatu? Kan kamu yang bilang mau antar aku turun. Aku bahkan sudah bilang terima kasih. Aduh. Kamu main kasar sama aku ya? Percaya nggak aku bisa bunuh kamu? Kasih uang. Aku nggak punya uang. Nggak punya uang? Ini apa ini? Ini. Pisau. Aku ini amatir. Jangan gitu. Aku takut dengan ini. Aku bantu ramal untukmu. Bantu ramal untukmu sebagai balas jasa. Ayo, ayo. Bukan. Mau tangan buat apa? Cepat kasih. Aku bisa baca wajah. Jangan pegang aku. Aku bisa baca wajah. Jangan pegang aku. Jangan pegang aku. Berhenti. Berhenti. Bos, akhirnya Anda datang. Aku yang mengantar barang untukmu. Aku kasih tahu, aku benar-benar straight. Aku suka cowok. Sudahlah. Bukan, di perjalanan pasti ada saat-saat sulit. Jangan menyusahkannya lagi. Bukan, bos. Anak ini masih utang ongkos mobilku. Ongkos mobilnya nanti akan kubayar. Antarkan dulu barang-barang ini ke perusahaan. Oke? Ci. Yuk pergi. Terima kasih nona berdua. Jangan berterima kasih padaku. Kalau bukan karena Ling baik hati, aku malas urusi kamu. Orang dan urusan sampah seperti ini. Aku benar-benar tidak berniat kabur dari utang. Tunggu. Kalian berdua boleh tahu namanya? Ada apa? Aku baru saja sudah bersumpah, jadi pasti ada satu ramalan. Karena Mas Sopir tidak beruntung menikmatinya, maka ramalan ini kuhadiahkan untuk kalian. Kamu malah semakin menjadi. Kami dengan tulus membantu kamu, ramalanmu ini simpan sendiri saja. Nona, aku lihat kamu ada pertanda kesialan besar. Bajingan, berani-beraninya mengganggu nenek moyangmu ini. Ling. Aku mau hajar dia. Nona, kamu salah paham. Aku benar-benar bisa membaca wajah. Dahi Anda merah padam, ada pertanda kesialan besar, malapetaka api, dan pertumpahan darah. Bajingan. Bajingan. Sayang, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Yang bermasalah itu bajingan ini. Dia tamat. Siapa yang suruh kamu buru-buru gitu? Tuan muda, Anda baik-baik saja? Enggak, baik-baik saja. Aku benar-benar bisa membaca wajah. Sayang, jangan percaya dia. Meskipun di dunia ini benar ada ilmu ramal dan firasat, masa bisa dikuasai sama seorang bajingan kayak dia? Menurutku dia cuma pengen menarik perhatian kita aja. Biar bisa menipu uang dan menggoda kita. Pertama, aku bukan bajingan. Kedua, membocorkan rahasia langit akan terkena karma dan bencana. Kalau bukan untuk membalas budi, aku nggak mau ikut campur urusan ini. Kalian berangkat 15 menit lebih lambat. Aku jamin kalian selamat. Sayang, gimana kalau kita tunggu sebentar lagi ya? 15 menit juga nggak seberapa. Tinggal biar dia ganggu. Aku nggak percaya omongan tukang ramal ini. Abaikan si gila ini. Sini, bagaimana kalau kita di sini saja tunggu 15 menit? Bukannya si pendeta kecil itu bilang hanya 1/4 jam saja sudah cukup, kan? Aling, kamu tidak benar-benar percaya omongannya kan? Atau kamu menganggapku sebagai pembawa sial? Ah, bukan. Aku ini takut urusanku membebanimu. Lagi pula hal seperti ini lebih baik percaya saja.
Sinyi, kamu yang terbaik, kita di sini saja istirahat 15 menit lalu pergi, bagaimana ya? Lebih percaya si cabul itu daripada percaya padaku. Baiklah, aku ikut kata kamu. Siapa suruh kamu adalah sahabat paling imut. Jalan layang lingkar utara runtuhnya terjadi 13 menit kemudian kembali meningkat. Truk tangki terbalik, bocor, bahan bakar terbakar, menelan belasan mobil terjebak di bawah jembatan. Korban tambahan tidak diketahui. Kebakaran masih menyebar ke area rendah. Peringatan untuk pejalan kaki. Jangan mendekat untuk melihat orang non-profesional. Jangan sembarangan menolong, hindari menyebabkan kecelakaan sekunder yang lebih parah. Sini, benar-benar terjadi kecelakaan. Keluarga Gerbang Barat adalah keluarga terkaya dan terpandang di ibu kota. Mana mungkin kami berhutang pada gelandangan seperti kamu? Pergi sana. Kamu, berani-beraninya kamu memukulku. Dasar gelandangan, kamu... Kamu ini siapa sih? Aku akan segera hubungi keluarga Gerbang Barat. Bilang keluarga kami berhutang. Bajingan apa ini ngomong sembarangan? Cari mati. Orang ini, Tuan. Kamu ini apa-apaan sih? Berkata-kata di luar menjelekkan nama keluarga kami. Nggak tahu diri ya. Kamu siapa? Aku ini. Kamu. Otak kalian buat apa sih? Iya. Lihat orang luar memukul majikan. Nggak tahu melindungi sedikit pun. Iya kan? Jaga mulutmu, biar kamu kurang sedikit dipukuli masyarakat. Kak, kamu tunggu. Kakakku sudah pulang. Nanti aku yang urus kamu. Aduh kak, kamu datang kak. Wah, jangan-jangan ini tunangan yang dijanjikan keluarga Gerbang Barat padaku? Kakek pilihannya bagus juga. Wajahmu kenapa? Kakak Dewi, kamu datang tepat waktu. Bajingan ini. Dia benar-benar tidak tahu aturan. Dia berani menamparku 2 kali. 2 kali. Aku belum pernah mengalami perlakuan seburuk ini. Kamu harus membela aku, Kak. Kamu tunggu saja. Kamu yang memukul adikku? Iya, dia? Iya, berhutang tapi tidak mau bayar, pantas dipukul. Berhutang? Ki, kamu lagi cari masalah di luar? Aku bersumpah, Kak. Aku bahkan tidak kenal dia. Dari mana datangnya orang gila ini? Jangan fitnah aku di depan kakakku, oke? Sebaiknya kamu berikan aku penjelasan yang masuk akal. Sengaja mengganggu adik Nona Dewi, bersiaplah mendekam di penjara. Betul, kamu tunggu saja mendekam di penjara, kakakku bilang. Siapa tak terkalahkan? Kakekku. Nah, itu dia. 20 tahun lalu, kakekmu meminjam dari keluarga kami sejumlah utang pisau. Utang pisau apaan sih? Ini kan orang gila. Bisa saya tahu nama Anda? Nama saya Arjuna. Ada buktinya? Ada, tapi hanya kepala keluarga Gerbang Barat yang berhak melihatnya. Silakan ikut saya. Tunggu, Kak. Dia orang gila. Jangan biarkan dia pulang. Gila. Maaf Tuan Arjuna, saya yang tidak mendidik adik saya dengan baik, mohon dimaafkan. Asal jangan sampai saya harus mendekam di penjara seumur hidup. Anak ini kok kelihatannya seperti pengungsi? Lihat deh kelakuannya, kayak orang kelaparan. Belum lagi bajunya, sudah compang-camping. Masih bisa dipakai? Kakak, bukannya keluarga Shu ini adalah keturunan langsung Guigu. Kok bisa sengsara begini? Aku juga nggak tahu. Jangan-jangan dia palsu? Enak banget. Menurutku, dia cuma kebetulan tahu soal utang pisau keluarga kita. Sekarang dia cuma mau menipu uang. Cuma kakakku yang percaya. Aku sih nggak percaya. Utang yang sudah lebih dari 20 tahun ini, nggak ada yang datang menagih. Dia cuma pengemis busuk. Aku pasti akan membongkar kebohongannya. Biar dia masuk penjara seumur hidup. Nenek, dia punya bukti utang pisau dari kakek. Dulu kakekmu sakit parah sampai nekat, sampai berjanji hal yang keterlaluan. Sekarang dia sudah tiada.
Masa iya kita harus memberikan 60% harta keluarga dan menikahkanmu, satu-satunya cucu perempuan, dengan sampah yang nggak berguna itu? Betul, ini benar-benar konyol. Aku sudah paham. Kalian sekeluarga ini bertele-tele, mau ingkar janji ya? Keluarga Gerbang Barat di ibu kota adalah keluarga yang terhormat dan berpengaruh. Mana mungkin kami ingkar janji? Aku justru ingin tahu bagaimana kamu membuktikan identitasmu. Benar, orang sembarangan datang membawa bukti, lalu meminta keluarga Gerbang Barat menepati janji. Menganggap kami bodoh? Ini stempel pisau lembah hantu. Melihat stempel ini sama dengan bertemu pemilik pisau gerbang kematian? Masih ada yang ingin dikatakan? Siapa tahu ini hasil curianmu. Kalau yang datang adalah Shu Jiu, Tuan 9 Shu, masih bisa dibicarakan. Tapi kamu, anak muda, hanya membawa benda mati, sudah berani mengincar putri sah keluarga Gerbang Barat dan harta keluarga. Jangan harap. Pengemis busuk, berenya ingin menikahi kakakku. Si katak di bawah tempurung ingin memakan angsa. Cih. Kamu juga berpikir begitu? Wah, keluarga Gerbang Barat yang sok suci. Tapi utang pisau ini tidak semudah itu untuk diingkari. Tuan Arjuna. Nona Dewi, masih ada yang ingin kamu katakan? Ini menyangkut kebahagiaanku. Semua pasti akan lebih berhati-hati. Tapi jurus yang baru kamu tunjukkan benar-benar bisa membuktikan identitasmu. Syukurlah mata cantikmu ini tidak buta. Katakanlah apa ide kamu? Di zaman ini pernikahan bebas. Perjanjian pernikahan dengan surat bukti tidak sah. Tapi keluarga Gerbang Barat saya juga bukan orang yang ingkar janji. Mas kawin yang dijanjikan dulu bisa diubah sebagai hadiah terima kasih. Dewi, kamu janji sembarangan apa? 60% harta. Kamu tahu berapa banyak? Dewi, meskipun bisnis keluarga sebenarnya kamu yang mengurus. Tapi kamu belum jadi kepala keluarga. Banyak hal. Pernikahan saya, tentu saya yang putuskan. Kalian bisa tenang, saya tidak akan menentukan berdasarkan harta keluarga sekarang. Kakek meminjam pisau pada milenium. Keluarga Gerbang Barat saya hartanya hanya sekitar 10 juta lebih. Benar. Milenium, 60% harta, juga hanya diskon 7-8 juta. Tuan Arjuna ditambah bunga 20 tahun dan inflasi. Saya beri kamu 60 juta. Hutang pisau pinjaman dihapuskan. Bagaimana? Tidak bisa. Jangan terlalu serakah. Anak muda, 60 juta. Cukup untukmu hidup tanpa khawatir seumur hidup. Yaitu putri yang dibesarkan keluarga Gerbang Barat saya, Dermawan. Kalau keluarga lain bisa memberimu beberapa juta, sudah bagus. Harus tahu berhenti saat sudah cukup. Apa yang kalian katakan benar. 60 juta memang tidak sedikit. Saya juga tidak begitu serakah. Lalu apa maksudmu? Sebenarnya saya tidak peduli berapa banyak mas kawinnya. Hutang pisau keluarga Gerbang Barat. Harus putri sulung menikah dengan saya. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kakak anak ini terus-menerus bilang, tidak peduli berapa banyak mas kawin, tapi ambisinya lebih besar. Tahu kalau menikahi Dewi, sama saja dengan menikahi setengah keluarga Gerbang Barat, jangan biarkan dia berhasil. Bocah Shu, kamu hanya punya 2 pilihan. Tinggalkan buktinya, ambil 60 juta, kalau tidak jangan harap dapat apa-apa. Pilihan saya banyak, justru kalian kehilangan satu-satunya kesempatan saat hukuman langit datang. Jangan minta tolong pada saya. Keluarga Shu dari Lembah Hantu masih cukup misterius, dia terus-terusan bilang hukuman langit. Saya memang agak khawatir. Nenek perkataan seperti ini hanya kalian. Generasi tua yang percaya era ateis, mana ada hukuman langit. Meskipun begitu, tapi anak ini baru saja menunjukkan kemampuannya. Tidak seperti orang biasa. Ayah itu cuma tipu daya penipu keliling. Kalau dia tidak pergi, saya dalam sekejap saya bunuh dia. Bagaimanapun kami tidak akan membayar hutang pisau itu. Ayah. Tubuh kakak sangat dingin. Jangan-jangan penyakit anu tangguh. Segera bawa ke rumah sakit cepat. Ayo.
Baru saja ingin ingkar janji dia langsung jatuh sakit. Mungkinkah benar-benar ada hukuman langit? Sampai jumpa, sayang, sampai jumpa lagi. Cantik. Sendirian ya? Jangan takut ya, aku bukan orang jahat. Hanya merasa sangat berjodoh denganmu. Ingin mengundangmu. Makan malam bersama. Tidak usah. Begitu tidak menghargai ya. Jangan beri. Dikasih muka malah tidak mau tuan muda kami. Dia adalah putra mahkota grup Wang, asetnya miliaran. Benar bisa dipilih oleh tuan Wang, makan malam bersama itu adalah keberuntunganmu. Aku tidak tertarik, tolong menjauh. Aku suka sifatmu. Hampir tidak sabar. Kamu mau apa? Asal dilayani dengan baik, aku pasti bayar penuh. Kamu anggap aku sebagai apa? Sebagai kekasih lah. Tidak apa-apa. Dalam hal ini aku punya pengalaman. Kamu pergi sana. Kalau tidak, aku laporkan polisi. Bersikap sok suci. Cuma menaikkan harga saja. Kalau terus ribut, tidak akan bagus. Tolong. Siapa berani ikut campur urusanku? Melihat ketidakadilan di Jalan Pahlawan menyelamatkan yang cantik. Orang kampungan dari mana masih berani jadi pahlawan? Buat dia jadi pahlawan mati. Kamu. Jangan mendekat. Minum teh susu untuk menenangkan diri. Bocah, aku nggak peduli siapa kamu. Kamu mati. Hari ini kamu mati. Sekutu. Kamu juga bisa menentukan hidup mati? Berani jangan pergi. Enak nggak susu tehnya? Bocah, tunggu saja. Aku lihat kamu bisa lawan berapa orang. Wang Mazi, kamu mau apa? Zhu Huo. Kamu kok juga di sini? Kalau aku nggak di sini, bukan malah membiarkan kamu pukul temanku, lalu goda sahabatku. Mereka orangmu? Iya, mau adu siapa yang bawa orang lebih banyak atau siapa yang orangnya lebih jago gebukin. Zhu Huo. Kamu tahu nggak aku ngerasain penghinaan sebesar apa? Kamu masih berani ngomong. Ling, bukannya tadi di jalan, lihat dia cantik, lalu kamu goda dia, terus digebukin dia kan? Dia itu bajingan. Aku bukan bajingan. Aku cuma terlalu suka sama kamu. Muka tebal banget. Sekarang aku bikin kamu sadar. Zhu Huo. Kamu ngapain sih? Godain cewek, mata anjingmu juga nggak melek, Ling. Dia itu putri keluarga Liu Kota Awan. Kamu berani ganggu dia? Keluarga Liu Kota Awan? Sekarang udah sadar belum? Nih, ngasih muka buat dua nona besar, urusan hari ini buat sementara kita lupakan. Tapi kamu jangan sampai ketemu aku lagi. Aku malah khawatir dunia ini terlalu kecil, sampai beberapa orang nggak bakal ketemu lagi. Ayo pergi. Terima kasih ya, hari ini kamu sudah menyelamatkanku 2 kali. Semua ada sebab dan akibatnya. Untungnya kamu membantuku pagi ini. Kalau tidak, kita pasti tidak akan kenal. Aku belum tahu namamu siapa. Namaku Arjuna. Namaku Liuling, senang berkenalan denganmu. Ling, jangan-jangan kamu mau main drama klise menyerahkan diri untuk membalas budi? Halo Arjuna, namaku Zhu Xini. Bisa juga panggil aku Zhu Huo. Hari ini benar-benar terima kasih banyak. Kamu sudah menyelamatkan kami 2 kali. Kalian sudah membantuku. Masa iya aku biarkan surga iri pada kecantikan? Tapi kok kebetulan banget sih? Kok kamu juga ada di sini? Sekarang kamu curiga padaku ya? Kamu kan bisa meramal. Wajar dong kalau aku curiga sama kamu. Aku nggak mau Ling dijual orang. Ini namanya jodoh. Percaya nggak? Aku percaya, nggak percaya. Ling, kalau nggak mending aku cepat-cepat antar kamu balik ke kota awan. Kalau kamu sampai celaka beneran, aku nggak sanggup tanggung jawab. Aku nggak mau balik. Tapi wajah cantikmu yang luar biasa ini benar-benar bikin surga iri ya. Terlalu menarik perhatian. Mending aku menyembunyikanmu di balik tembok emas. Sembunyikan kamu saja. Nggak mau, aku keluar justru untuk kebebasan.
Kamu berani mengejar kebebasan? Aku jamin kamu akan selamat seumur hidup. Arjuna, kalau aku tidak ada hari ini, Ling, kita pasti dalam masalah besar. Kamu tidak datang pun tidak apa-apa. Bisa nggak kamu berhenti membual? Kalau aku tidak datang, kamu bisa lawan selusin orang sendirian. Apalagi grup Wang punya dana yang sangat kuat. Ayah angkat Wang Yan itu raja bawah tanah Jing loh. Pantasan kamu sampai mengikut sertakan keluargaku. Iya, aku takut kalau cuma keluargaku nggak cukup buat bikin mereka gentar. Dan kalau mereka terang-terangan sih masih mending. Yang aku takutin itu kalau mereka main gelap. Aku juga nggak mungkin suruh puluhan sampai ratusan orang ngelindungin kamu terus-terusan. Ngapain butuh sebanyak itu? Aku sendirian nggak cukup? Bisa nggak kamu berhenti membual? Walaupun kamu bisa kalahin puluhan orang, tapi apa kamu bisa 24 jam nemenin Ling? Ide ini bagus tuh. Arjuna, bisa nggak aku minta kamu jadi pengawalku? Pengawal pribadi? Tempat tinggal yang sini siapin buat aku luas. Ling, kamu ini mengundang serigala ke dalam rumah, tahu? Lagian di mana-mana juga udah banyak serigala. Mending ada raja serigala yang nemenin. Iya juga, satu serigala masih lebih baik daripada sekawanan serigala. Lagi pula dia bisa menghindari bahaya dan menarik keberuntungan. Aku setuju. Kalian kayaknya belum nanya pendapatku. Masih ada apa lagi yang nggak kamu suka? Seorang pria sejati mana bisa tunduk di bawah orang lain? Honornya 10.000. Pria sejati nggak mau makan rezeki yang dikasih dengan merendahkan. 10.000 sehari. Jika untuk kebebasan, Masa kerja nggak ditentuin, bebas minta cuti. setuju. Ayo. Di sana kamar mandi. Sekarang kamu sudah jadi pengawal pribadi tetap. Harus selalu jaga penampilan. Oke. Bosen banget. Papaku telepon lagi nyuruhku pulang. Masa mau kasih pesan terakhir? Mulut orang terdekat itu seperti feng shui. Jangan asal bicara. Tapi Arjuna, setelah aku pergi, kamu sama sekali tidak boleh berpikiran mesum pada Leng. Jangan memanfaatkan posisi untuk hal yang tidak pantas. Aku malah khawatir bos mau memanfaatkanku. Gak tahu malu. Orang gunung mana peduli muka. Ngomong-ngomong, tidur di kamar mana? Itu. Selamat malam. Aku juga mau mandi. Dadah. Sini. Selamat malam. Arjuna, kamu kok di sini? Sini mana? Sini dia keluar. Terus kamu memanfaatkan kesempatan ini untuk menggangguku? Demi langit dan bumi, aku tidak melakukan apa-apa. Ini Lalu ini apa? Ini darah haidmu. Aduh, malu banget. Kamu keluar dulu. Makasih ya, tadi aku salah sangka. Gak apa-apa, salahku masuk rumah yang salah. Kamu sampai lupa siklus haidmu sendiri. Haidmu tidak teratur. Iya, sudah periksa ke banyak dokter tapi belum sembuh. Datangnya cuma selang 20-an hari, dan sakit lagi. Aku ahli dalam 5 ilmu. Gunung, pengobatan, takdir, fisiognomi, dan ramalan. Penyakit kecil seperti ini bisa aku obati. Berbaring. Berbaring? Kalau tidak berbaring, bagaimana cara mengobatinya? Singkirkan tanganmu. Mau apa? Teknik 18 jari gerbang. Hantuku tiada duanya. Siapa yang coba pasti tahu. Jangan berhenti. Sudah tidak sakit lagi. Ahyi sudah pulang. Kenapa jadinya seperti kita sedang selingkuh?
Jangan sampai disalahpahami. Kejadian tadi malam jangan diceritakan. Baiklah, bos, biar aku yang buka pintu. Kak Liu Shu, kok kamu bisa menemukanku? Aling, kamu terlalu semaunya. Untuk kabur dari perjodohan, kamu malah bersembunyi sampai ke ibu kota. Paman sudah bilang, aku harus membawamu pulang. Aku sudah punya pacar. Aku tidak akan ikut kamu pulang untuk memenuhi perjodohan itu, kecuali perjodohannya dibatalkan. Pacar? Kapan kamu punya pacar? Kok aku tidak tahu? Betul, dan kami sudah resmi bersama. Kak, kamu si anak miskin, pantas apa kamu untuk Aling? Singkirkan tangan kotormu itu. Pacarku mau dipeluk seperti apa ya terserah aku. Soal pantas atau tidak, itu terserah sayangku. Iya, pacarku yang paling hebat. Dan lagi, pacarku yang paling baik. Aku malah takut tidak pantas untuknya. Kamu tidak takut aku laporkan ke paman? Silakan saja, antarkan tamu. Baik. Ini sungguh tidak tahu malu. Kamu tunggu saja. Dah, tidak usah diantar. Anak sulungku malang sekali. Dokter, bagaimana hasil konsultasi kalian? Gejala pasien termasuk penyakit langka. Awalnya kami pilih pengobatan konservatif. Untuk rencana pengobatan selanjutnya, high glampaneltin chemi. Penyakit ayah saya, tolong perhatikan baik-baik. Jangan sungkan, ini kewajiban kami. Kamu kenapa sih? Aku kena perangkap cinta. Kakakmu sakit parah begini, kamu masih sempat main perempuan. Wajar saja. Grup Lock batalkan kerjasama. Katanya feng shui-nya buruk. Apa? Kamu kecelakaan di tol. Oke, aku tahu. Anak sulung sakit, perusahaan juga ada masalah. Kenapa semua hal sial muncul sekaligus? Kakak sakit, aku dan Xiaoqi, ayah dan anak ini, satu kena perangkap cinta, satu kecelakaan sampai patah tulang. Jangan-jangan ini kutukan karena ingkar janji. Jangan ngawur, kalian sendiri yang cari masalah. Nenek, jangan khawatir. Xiaosui, sebenarnya waktu sarapan tadi nenek hampir tersedak sampai mati. Untung ada asisten rumah tangga. Ini benar-benar aneh. Kalau begini terus, bagaimana hidup? Bagaimana kalau kamu tanya si Guigu itu? Tanya apa? Cuma kebetulan. Kalau benar sakti, kenapa tidak sambar kita saja? Aku takkan pernah menikahi orang yang tidak kusukai. Tapi penyakit ayahmu 20 tahun lalu bisa diobati. Sekarang teknologi medis maju, pasti ada cara dari para ahli. Perusahaan ada masalah, aku balik ke kantor dulu. Bu, coba ibu bujuk Xiaosui. Aku tidak mau sial terus setiap hari. Lagi pula ibu sudah tua, kalau lain kali tersedak lagi, kalau tidak ada orang di sekitar bagaimana? Cepet cari si Guigu itu. Siap. Guru Arjuna, sebelumnya kami salah. Sebagai permintaan maaf, asalkan Anda bersedia membantu kami, mas kawin bisa dilipat gandakan. Seandainya tahu hari ini, mengapa harus dulu? Bos pergi urus sesuatu. Guru, akhirnya Anda datang. Tidak ada mobil jalan lambat. Saya segera atur untuk Anda, mobil termahal di ibu kota. Guru, mohon hapuskan kutukan langit. Baru setengah hari, saya sudah ditipu jutaan. Anak saya juga kecelakaan mobil, hampir kehilangan nyawa. Saya makan pagi hampir tersedak. Hutang pisau terkenal konstelasi hantu berani Anda ingkari. Kutukan langit hanya peringatan. Tidak akan ingkar, sama sekali tidak akan ingkar. Sebelumnya menyinggung, saya mengaku bersalah. Mohon maaf kepada Anda. Mohon maafkan saya. Hutang pisau adalah hutang langit. Hanya langit yang bisa membantu. Apa maksudnya tidak bisa diselesaikan? Lagi-lagi berbalik muka. Saya janji penuhi kontrak. Tolong selamatkan kami.
Ibu cepat bangun, dia tidak bisa menyelesaikan. Berlutut, mohon guru berbelas kasihan. Bangunlah. Hutang pisau keluarga gerbang barat Anda dipinjam atas nama keluarga kepada langit. Ingkar janji pasti kena bencana langit. Asalkan Anda tulus penuhi janji, kutukan langit akan hilang sendiri. Lihat, gejalanya sudah membaik kan? Ya, yang tertua sudah lebih segar. Ibu, tapi kakak laki-laki belum bangun. Sekarang, hanya kalian berdua yang bersedia tulus penuhi janji. Kutukan langit tidak akan hilang semua. Lalu bagaimana? Seluruh keluarga tulus penuhi janji. Kesempatan hanya sekali. Kutukan langit kembali seperti bencana langit. Nanti, dewa pun sulit menyelamatkan. Halo nak, Guru Arjuna bertanya, apakah kamu mendukung keluarga gerbang barat melunasi utang pisau yang belum dibayar? Aku dukung, sangat mendukung. Guru, anakku yang bodoh itu juga mendukung. Jika kalian bersedia menepati janji, hukuman langit tentu tidak akan mengganggu kalian. Tapi apa? Tapi apa? Pihak utama tidak setuju. Nanti dia dan keluarga gerbang barat akan mengalami kemalangan apa, aku juga tidak tahu. Soalnya, hukum langit itu tidak kenal kompromi. Guru, tenang saja. Keluarga gerbang barat aku yang pegang kendali. Aku pasti akan membujuk Dewi untuk menyetujui pernikahan ini. Benar. Janji pernikahan ini tidak mungkin aku setujui. Sepertinya aku masih belum bisa pergi. Tentu saja kamu tidak boleh pergi. Urusan kita belum selesai. Dewi, perhatikan sikapmu. Cepat setuju. Iya, keponakan. Lihatlah penyakit ayahmu. Baru saja kita berjanji, kondisinya langsung membaik. Sekarang tinggal kamu saja. Nenek, Paman, apakah kalian tidak merasa ini semua adalah konspirasi Arjuna? Hukuman langit apapun itu hanya alasan darinya. Kalian sial, ayahku sakit. Semua itu ulahnya. Semua ini agar keluarga gerbang barat menuruti kemauannya. Masa sih? Nenek gerbang barat, hati manusia itu berbahaya. Beberapa orang demi mencapai tujuannya bisa melakukan apa saja. Kamu ini... Aku adalah pacar Dewi, keluarga naga ribuan ren. Naga ribuan ren, jangan bicara sembarangan. Mantan pacar juga pacar, aku datang untuk membantumu. Jangan pedulikan detailnya. Bocah sialan, kamu tertawa apa? Enggak. Aku rasa kamu lebih baik ganti marga menjadi Q. Dipanggil Q ribuan ren. Kamu mencari mati. Nenek, Anda jangan tertipu oleh bocah ini. Apa maksudnya? Dia datang, kalian langsung sial, iya kan? Sepertinya iya. Itu karena kami ingin mengingkari hutang pisau. Tidak mengingkari hutang, maka tidak ada masalah. Kalian tertipu oleh bocah ini. Dia menarik kalian masuk ke dalam perangkap. Kalian tidak bisa membedakan benar dan salah. Nenek, ucapan tentang hukuman langit, semua itu dikatakan oleh Arjuna. Jika benar ada, itu seharusnya jatuh ke aku dulu. Nenek, bocah ini mengincar, penipu yang mengincar kecantikan Dewi. Dia menggunakan berbagai cara sesat dari dunia persilatan, menarik kalian masuk ke dalam perangkap. Nenek, hal ini tidak boleh ditunda. Tidak. Kalian menggeneralisasi dari kasus tertentu. Aku hanya percaya apa yang aku lihat. Benar. Guru Arjuna tidak melakukan apa-apa, hanya kami. Terhadap hal membayar hutang pisau, terjadi perubahan. Situasi lalu membaik. Ini adalah fakta. Benar-benar keras kepala. Sepertinya harus meminta bantuan orang hebat. Ini adalah Master Feng Shui, Guru Sumei. Khusus mengusir roh jahat. Dengan dia di sini, keluarga gerbang barat dijamin aman. Apa hukuman langit Guigu? Hutang pisau keluarga Arjuna. Semua hanya lelucon. Ini hanya adalah ilmu kutuk. Sungguh hebat. Bahkan hukuman langit dan keluarga Guigu Arjunaku tidak dianggap. Berani tidak keluar bertarung? Cara Master Langit mana boleh orang biasa mengintip? Sudahlah, aku juga tidak ingin berdebat denganmu. Kamu adalah anjing. Ini kamu kurang ajar. Didorong oleh uang, tidak menghormati langit dan manusia. Kamu bukan anjing, lalu apa? Punya nyali. Ayo kita pergi keluar bertarung. Saya Master Langit ini tidak mempermasalahkan bocah kecil. Hanya orang desa yang bertindak kasar, Arjuna. Ada master di sini, kamu bisa pergi.
Kamu berani memukul aku? Aku cuman orang kampungan. Kalau nggak suka, langsung main kasar. Sudah tahu kok masih tanya. Ambil saja mukaku yang di sini. Cukup, ini kamar ayahku. Aku kesini untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk melihat kalian berkelahi. Arjuna, aku menghormati Dewi, jadi aku nggak akan bermasalah denganmu. Aku juga nggak mau banyak bicara. Demi langit yang adil, nenekmu, pamanmu, dan sepupumu sudah bersedia menepati janji. Hanya kamu dan ayahmu yang belum menyatakan sikap. Sikapku tetap, kamu bawa 60 juta ini dan pergi. Jangan pakai cara-cara curang untuk melawan kami. Aku juga nggak akan menuntut hal-hal sebelumnya. Uang memang sesuatu yang hebat ya. Orang serakah dan cabul, ambil uangnya dan pergi. Arjuna, kamu mau apa? Kalian orang kaya, jangan-jangan benar-benar mengira uang bisa menyelesaikan segalanya? Integritas lebih penting daripada uang. Dewi, beberapa jalan kalau salah pilih. Ya sudah, jalan buntu. Tenang Dewi, ada guru di sini. Orang biasa ikut campur urusan kutukan langit. Kalian punya berapa nyawa? Kok tiba-tiba dingin banget ya? Iya. Kakak baru membaik, kok jadi... Hai ponakan, lihat kena kutukan langit lagi kan? Nenek, tenang. Guru sudah capek. Apa yang kamu lakukan pada anakku? Bagaimana mungkin? Semua orang yang kamu bawa membunuh kakak laki-lakiku. Dewi, kamu membunuh ayahmu. Aku bermaksud menyelamatkan ayah. Sudah bilang percaya Arjuna aku dan ibu, apakah kami bodoh? Ibu Arjuna bilang ketulusan itu penting. Mungkin. Demi langit, jika anakku bisa bicara, pasti menepati janji hutang pisau. Mohon tarik kembali kekuatanmu, biarkan dia memilih. Kak. Ibu. Kak. Apakah dia benar-benar tidak menipu kami? Sedang melamun apa? Tidak ada apa-apa. Wajahmu berseri-seri. Jangan-jangan kamu suka Arjuna, si anak nakal itu? Jangan bilang begitu tentang dia. Dia sangat menderita. Sejak kecil tinggal di gunung bersama kakeknya. Wanita yang terlalu sayang pada pria seperti ibu, berarti sudah jatuh cinta. Jujur saja, tadi malam aku tidak ada. Kalian berdua, pria dan wanita sendirian. Apa yang terjadi? Tidak. Aku buka pintu. Kok kamu datang lagi? Kamu pikir? Bukankah sudah kubilang, kecuali kamu batalkan perjanjian pernikahan aneh itu. Kalau tidak, aku tidak pulang. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau pakai kekerasan. Siapa kamu? Kamu cukup berani ya? Aku sepupu Aling, Xiu. Ini sahabatku, Susini. Sini. Nama yang indah. Kamu datang untuk membujuk Aling pulang. Kalau begitu, aku sarankan kamu kembali dari mana kamu datang. Sekarang sudah era kebebasan menikah. Kamu juga jangan membantu kejahatan. Bukan, aku datang untuk memberi saran pada Aling. Saran apa? Lihat, kamu tidak puas dengan pernikahan yang diatur keluarga. Cuma kabur saja tidak akan menyelesaikan masalah. Kamu harus cari pria yang begitu baik sampai keluarga pun tidak bisa menolaknya. Dengan begitu paman tidak akan memaksamu lagi. Tapi si miskin itu tidak boleh. Cara ini bagus. Hubungan sudah jadi. Bukan dia yang kumaksud. Pria yang begitu hebat sampai keluarga pun tidak bisa menolaknya. Aku kenal satu. Terima kasih, Kak. Aku tetap lebih suka Arjuna. Betul, aku juga rasa Arjuna bagus.
Bukan, adik. Aku kan tidak berniat jahat padamu. Lihat, kamu cari pria yang hebat. Buat keluarga Liu kita, itu juga membantu kan? Betul kan? Lagi pula, kalau kamu begini, paman juga tidak akan memaksamu lagi. Kalau kamu mau cari si miskin itu, kurasa sulit untuk dipastikan. Selain itu, nanti kamu juga bisa ajak Sini ikut. Mereka anak muda. Sudah, aku pertimbangkan dulu. Kamu pulang dulu. Sini, lihat. Aku datang dari jauh. Kamu tidak mau tawari aku secangkir teh? Aling sudah menyuruhmu pergi. Kamu tidak mengerti? Ini kan kakak ipar. Jangan sembarangan panggil. Siapa kakak iparmu? Lagi pula, kami sedang bicara di sini. Urusan apa dengan si miskin sepertimu? Baik. Aku pulang, boleh kan? Pulang? Kalian bertiga tinggal bersama? Betul. Alur cerita dua perempuan satu laki-laki. Bukan ini yang paling disukai pria. Sini. Adegan apa? Aku tidak tahu. Leng, ya. Dia itu levelnya apa? Pantas nggak jadi pacarmu? Kamu nggak bisa sembarangan bawa orang sembarangan pulang ke rumah. Sama siapa aku pacaran, itu hak saya, bukan urusanmu. Tapi paman sudah bilang, aku harus bawa kamu pulang. Aku nggak nyangka, kamu malah sama cowok ini. Aku suka, Siu. Kalau nggak ada urusan, cepat pergi. Jangan coba-coba main kasar. 3 orang sepertimu juga nggak bakal bisa lawan Arjuna. Adik, jangan paksa aku. Jangan kira, aku benar-benar nggak bawa orang. Kenapa? Mau cari bala bantuan lagi? Mau adu siapa yang bawa orang lebih banyak? Siapa yang bawa orang lebih jago? Sini, kamu salah paham. Masa iya aku cari bala bantuan buat ngalahin kamu? Kalau nggak cari orang, minggir. Arjuna, kamu tunggu saja. Aku nggak bakal biarin kamu. Bos, ayo kita main Dodizu. Akhirnya lengkap juga orangnya. Nggak tertarik. Kenapa? Karena urusan sepupumu itu. Aku yang akan hajar dia. Sudahlah. Bagaimana kalau aku carikan kalian tempat tinggal baru? Percuma, sepupuku pasti sudah mengawasiku ketat. Tidak ada tembok yang tidak bocor. Terus gimana dong? Begini, bos. Kamu temani aku main kartu. Urusan sepupumu itu serahkan saja padaku. Kamu yakin kamu sendirian bisa hadapi keluarga Liu? Waduh. Tolong. Kok kamu, Arjuna? Aku ini. Kenapa? Sedang memikirkan bagaimana membalas budi dengan menikahimu. Benar-benar kebetulan yang luar biasa. Ya sudah, menyelamatkan orang tapi tidak dihargai. Malah dicurigai aku yang melakukannya. Tentu saja curiga. Setiap kali selalu begitu. Aku hanya tahu kutukan yang kamu alami hari ini adalah banjir. Dengan susah payah menghitung waktu dengan tepat, menentukan tempat dengan tepat, percaya atau tidak, terserah kamu. Tunggu. Arjuna, kakiku terkilir. Minta tolong pada orang, bisakah kamu tersenyum? Kamu yang berhutang padaku, bukan aku yang berhutang padamu. Ya sudah, lebih baik tidak usah tersenyum. Lihat itu. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa asal tanganmu tidak sembarangan. Bajingan. Ling, sudah kukatakan anak ini berkeliaran diam-diam tidak melakukan hal baik. Ternyata di sini bertemu siluman rubah di malam hari. Kalian kok datang? Kalau aku tidak datang, bisa melihat di depan orang seperti ini, kecantikan seperti bunga salju gunung es, di belakang orang, di sini bermain godaan basah. Di sini. Kalian kenal? Lebih dari sekadar kenal, tadi seharusnya dia tenggelam saja. Ternyata musuh bebuyutan. Zusini, tidak sesuai harapanmu. Kamu pasti sangat kecewa ya? Kekecewaan sih tidak juga. Tapi putri tertua keluarga Gerbang Barat di sini bertemu pria muda di malam hari. Kalau aku memotretnya,
Berani kamu. Kalau aku memotretnya, bukankah nanti aku bisa mengendalikanmu? Sini. Di depan orang, dia terlihat dingin seperti bunga salju di gunung es. Di belakang di sini menggoda pria orang lain. Arjuna, nyaman tidak kamu memeluknya? Peluk lebih erat. Aku suruh kamu peluk lebih erat. Nanti aku jatuh. Dewi, kamu tidak punya malu? Yang tidak punya malu itu kalian. Akulah yang sebenarnya. Tunanganku memeluk pinggangku. Salahnya di mana? Apa? Arjuna. Apa yang dia katakan benar? Kami memang punya ikatan pertunangan. Sudah kuduga. Pria tidak ada yang baik. Pembohong besar. Dengar penjelasanku dong, Arjuna. Sudah punya tunangan? Berani-beraninya kamu menggoda sahabatku. Tidak tahu malu. Dengar penjelasanku. Kalian wanita suka sekali menampar. Kamu masih mau menjelaskan apa padanya? Menjelaskan kesalahpahaman. Menjelaskan apa? Kok bisa berubah muka begitu cepat? Kok seperti anjing kecil? Di hadapanku, tunanganmu ini masih berani menggoda wanita lain. Bilang aku Shio anjing lagi. Ini artinya kamu setuju menepati janji? Antaraku ke hotel terdekat. Dingin sekali. Aku sudah sampai. Kamu boleh pergi. Cuma segini? Mau apa lagi? Aku, Dewi, tidak akan pernah terpaksa menikah dengan orang yang tidak kusukai hanya karena janji orang tua. Aku juga tidak bilang harus menikahimu. Maksudmu apa? Kalau sudah menikah kan bisa cerai. Hubungan utang pisau ini, asalkan selesai, aku akan membatalkan pertunangan. Kamu sedang menghinaku atau menghina keluarga Gerbang Barat? Mana ada aku menghinamu? Kamu bilang nikah ya nikah, bilang batal ya batal. Kamu anggap keluarga Gerbang Barat ini apa? Kalau kamu memang sudah punya orang lain dan tidak tertarik padaku, kenapa masih memaksa keluarga Gerbang Barat? Kapan aku memaksa kalian? Sudah kubilang, ini utang pisau. Keluar, keluarlah. Hukuman langit, kamu keluar, keluar. Aku bicara soal utang pisau. Aku mau mandi. Utang pisau. Pulang sana. Dewi, jadi pertunangan itu diterima atau tidak? Bicarakan lagi nanti saat kamu benar-benar ingin menikahiku. Ingat, hari ini kamu terkena bencana banjir. Jangan sentuh air. Selama kamu tidak main-main, aku akan baik-baik saja. Kakek, aku tarik kembali ucapanku tadi. Wanita ini susah sekali dihadapi. Tidak mungkin. Jangan-jangan perhitunganku salah. Tingkat hukuman dari langit. Kamu brengsek. Bukan aku. Aku baik hati menyelamatkanmu, tidak bilang terima kasih sudah biasa, kamu malah memukulku. Kalau begitu, tadi kamu sedang apa? Melepas kutangku? Aku bahkan belum memakainya, bagaimana bisa melepas? Bajingan mesum brengsek, pergi sana dari depanku. Aku tidak akan melayanimu lagi. Dasar bodoh dengan payudara besar. Kalau kamu tidak ingin mati, jangan sentuh air malam ini. Minum air pun jangan. Takut kamu tersedak sampai mati. Tunggu. Aku... Apa? Sudah sadar, mau bilang terima kasih padaku? Aku ingin berterima kasih padamu karena sudah menyelamatkanku 2 kali malam ini. Tidak curiga kalau ini jebakanku? Masih ada sedikit sih. Soalnya terlalu kebetulan. Tapi, tentang ayahku, benar bukan kamu yang mengacaukannya. Sume adalah orang yang benar-benar berbakat. Dia pergi karena terluka parah. Dia bilang ayahku memiliki sesuatu, yaitu kekuatan medan pelindung, dan mengira itu diberikan dari luar. Si tua brengsek itu masih punya mata yang tajam. Benar.
Ayahmu memang memiliki kekuatan medan pelindung yang dipasang oleh kakekku. Keluarga Shu dari lembah hantu bertindak dengan meminjam kekuatan langit. Tanpa keahlian luar biasa kakekku, meminjam kekuatan langit, ayahmu sudah mati 20 tahun lalu. Kekuatan medan pelindung itu, sampai sekarang aku tidak bisa memasangnya. Tanpa kekuatan medan pelindung itu, ayahmu sudah lama dibunuh oleh daya pemangsa dari pembuluh dingin gelap. Lalu mengapa penyakit ayahku kambuh lagi, terutama setelah kamu pergi, kadang baik, kadang buruk? Mulut keluarga dekat adalah feng shui, utang pisau, menjalankan urusan langit. Melanggar janji akan dikutuk langit. Apa maksudnya? Hari ini, saat kamu dan naga ribuan ren datang, ayahmu masih baik-baik saja. Itu karena nenekmu dan paman keduamu telah berjanji untuknya. Jadi kekuatan kutukan langit itu menghilang, coba kamu pikirkan baik-baik, apalagi yang kamu katakan setelah itu. Aku bilang, kalau ayahku masih sadar, dia pasti akan mendukung keputusanku. Betul, aku pernah lihat orang yang menyusahkan ayahnya tapi belum pernah lihat yang separah ini. Yang disebut kutukan langit adalah hukum alam semesta menghilangkan kekuatan perlindungan di tubuh ayahmu. Maksudmu kemudian berubah-ubah karena aku ragu-ragu tidak bisa mengambil keputusan. Lumayanlah, tidak terlalu bodoh. Kamu selalu bilang aku mengancam kalian, sebenarnya aku selalu mengingatkan kalian. Asalkan tulus menepati janji, mana ada kekuatan kutukan langit. Bahkan setelah hutang pisamu terlunasi, kalian masih bisa dapat berkah dari langit. Tapi kamu juga tidak suka padaku lalu bilang mau membatalkan pertunangan. Apakah aku setuju atau tidak, apa bedanya? Nona, setidaknya keluarga gerbang barat kalian bisa keluar dari kesulitan dan mendapat kemujuran. Lalu soal suka atau tidak padamu. Kamu jaga jarak sama aku kayak jaga jarak sama serigala. Gimana mau suka? Baiklah, aku mengerti. Pokoknya pikirkan sendiri baik-baik. Cepat buat pilihan, aku pergi dulu biar kamu tidak ngomel-ngomel lagi. Ayo pergi, Nona. Aku mau kamu bantu aku urus seseorang. Orang ini punya sedikit kemampuan. Aku mau kamu sendiri yang bawa ahli terbaik untuk bertindak. Arjuna. Hari itu kamu menghina aku. Hari ini kamu merebut yang kucintai. Aku akan membuatmu hancur lebur. Kakek, jalan yang kamu pilihkan untukku ini sungguh sulit dilalui. Ilmu tahu dari sekte Shedao kita terkenal di luar selama tahun-tahun ini karena itu telah menimbulkan banyak musuh. Semua salah ayahmu yang berumur pendek itu meninggal muda. Nanti, memimpin semua saudara seperguruan, beban untuk mengembangkan sekte Shedao kita akan jatuh ke pundakmu, anak muda. Telur berat itu telur apa? Lebih enak dari telur ayam. Kakak seperguruan mau makan telur berat. Induk ayamku di rumah. Kemarin baru bertelur kuning ganda. Bagaimana kalau besok kubawakan untukmu? Telur berat, dasar brengsek, anak kurang ajar. Mulai besok bangun dan latihan juga. Kalau nggak punya kemampuan nyata, bagaimana bisa turun gunung untuk menagih utang orang Shedao? Utang yang tertunggak. Menagih utang. Apakah seperti perampok dalam cerita opera? Aku bisa main ketapel. Bisa bantu kakak seperguruan pukul pantat mereka. Ayahku bilang kalau berutang harus bayar. Orang-orang itu apakah berutang banyak uang perak di sini pada kita? Cukup untuk beli berapa ekor ayam bakar? Apakah kita nanti juga akan seperti kakak seperguruan turun gunung? Dengar-dengar, di bawah gunung ada lukisan gula. Bisa ditiup jadi bentuk naga. Kalian beberapa anak nakal, kalau berani ribut lagi, besok dini hari, bangun dan latihan bersamanya. Aku nggak mau. Cepat pergi, cepat pergi. Guru lihat ada bintang jatuh. Namamu Arjuna? Ya, bos cari saya ada keperluan apa? Maaf ya, ada yang mau beli nyawamu. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aku belum lama di ibu kota. Sudah ada yang mau beli nyawaku. Siapa? Aturan di dunia hitam tidak boleh dilanggar. Tapi membunuhmu sebenarnya bukan niatku, Cu ini. Kau bisa tinggalkan pesan terakhir. Aku pasti akan urus dengan baik untukmu. Aku masih punya 9 tunangan yang belum kunikahi. Tapi soal ini, kau juga tidak bisa gantikan aku melakukannya. Kau main-main denganku. Tidak. Aku tidak main-main dengan pria. Baiklah, hal lain pun kau pasti lebih tidak bisa membantuku. Sepertinya hari ini aku tidak boleh mati. Bunuh. Tenggelamkan ke sungai.
Jagoan? Tidak jago. Sedikit lebih tinggi dari Gunung Tai. Aku mengaku kalah. Bunuh atau potong-potong terserah kau. Melihat kau begitu sopan, katakanlah pesan terakhirmu. Jagoan baru yang benar-benar sopan. Cu ini benar-benar tunduk. Kulihat langkahmu gagah, punya aura pemimpin. Kenapa sampai mau melakukan perbuatan kotor hanya untuk minta tolong orang? Salahku, terlalu banyak perbuatan buruk yang kulakukan. Hukumannya malah jatuh pada keluargaku. Biar kuhitung. Yang paling sering membuatmu gelisah adalah mimpi buruk anakmu itu, kan? Kalau dipikir-pikir, anakmu sendiri pun mungkin tak akan bertahan sampai malam ini. Aku mohon, Yang Mulia selamatkan nyawa anakku. Hamba, Cu, rela mati tanpa penyesalan. Pisau mana yang mau kau utang? Benarkah Yang Mulia adalah pemberi pisau utang yang legendaris itu? Orang yang meminjamkan pisau dan baru meminta bayaran setelah keinginan terwujud. Mereka itu semua cuma penipu belaka. Tak bisa dibandingkan dengan keluarga Shu dari lembah hantu. Keluarga Shu dari lembah hantu? Legenda tertinggi dalam ilmu metafisika? Aku hampir saja membunuh seorang ahli dari garis keturunan lembah hantu. Aku pantas mati. Bangunlah, mari kita urus utang pisaumu. Bolehkan hamba bertanya, Yang Mulia, apa perbedaan dari ketiga pisau ini? Tingkatannya berbeda. Pisau emas tingkatannya paling tinggi, tapi konsekuensinya juga paling besar. Kalau begitu hamba mau utang pisau emas. Katakanlah permintaanmu. Semoga mimpi buruk anakku hilang, rumah tangga tenang, keluarga sehat sejahtera, dan penuh keberuntungan. Permintaan terakhir ini juga langsung yang paling tinggi ya. Sungguh memalukan. Membuat Yang Mulia menertawakanku. Bukan hal besar kok, tapi selain nyawamu, apa lagi yang bisa kau berikan sebagai balasan? Hamba, Cu, masih memiliki sedikit harta. Aku rela menyerahkan seluruh kekayaanku sebagai terima kasih atas kebaikan Yang Mulia. Utang pisaumu sudah resmi. Ambillah. Yang Mulia, Anda bilang anak saya tidak akan bertahan sampai malam ini. Tapi sekarang sudah larut malam. Karena Anda sudah meminjam pisau ini, nyawa anakmu akan kujaga. Kenapa? Apa kau lupa? Setelah keinginanmu terkabul, kau akan segera mati. Aku memang bersalah. Asalkan anakku bisa hidup, aku mati pun tak menyesal. Kau pria sejati. Ambil kertas dan pena. Baik. Yang Mulia. Ini bahan-bahan yang kurang. Siapkan dalam 1 jam. Baik. Tuan muda baru saja tertidur. Tidak kejang lagi, tidak menjerit aneh? Tidak, bahkan demamnya sudah turun, napasnya teratur, tidurnya tenang. Kata dokter, sepertinya hampir sembuh. Ini sungguh luar biasa. Anakku tidak akan mati. Anakku tidak akan mati. Tuan muda pasti sudah baik-baik saja. Tuan, ini benar-benar mukjizat. Padahal guru masih sangat muda. Sungguh hebat. Cepat, segera siapkan prosedurnya. Alihkan semua aset atas namaku kepada Guru Arjuna. Ini apa lagi? Cepat pergi. Baik. Yang Mulia, kata-kata terima kasih saya juga tidak tahu harus berkata apa. Sekarang saatnya saya menepati janji. Bagaimana Anda ingin saya mati? Saya tidak akan membantah. Aku bisa tidak membunuhmu. Yang Mulia, masih mau memberi saya waktu lagi? Apa kau ingin lebih lama menemani anakmu? Aku bisa membuatmu menyaksikan anakmu tumbuh sehat, menikah, dan punya anak. Apa maksudnya ini? Aku tidak akan membunuhmu. Terima kasih Yang Mulia, atas belas kasihnya tidak membunuh saya. Terima kasih Yang Mulia atas belas kasihnya tidak membunuh saya. Bangunlah. Kalau mau berterima kasihlah pada dirimu sendiri karena belum sepenuhnya jahat. Dan kau adalah ayah yang baik. Bintang-bintang di langit, apakah salah satunya adalah ayahku?
Jangan panggil aku orang hebat. Kedengarannya konyol. Kalau begitu aku panggil Anda guru. Seperti penipu. Sudahlah. Panggil saja Tuan. Baik Tuan Arjuna. Lalu bisnis Anda tidak perlu semuanya diberikan padaku. Tuan Arjuna, tenang saja. Aku Chu pasti tidak akan menyembunyikan apapun. Aku tidak bercanda. Jangan terus-terusan berlutut. Bangun. Tapi soal utang pisau ini, bukannya tidak bisa dapat diskon? Aku tidak memberi diskon. Aku hanya mengembalikan 40% dari hartanya padamu sebagai imbalan karena kamu mengelola bisnisku. Tuan Arjuna, tenang saja. Aset awalnya 10 miliar. Aku jamin 6 miliar itu akan semakin bertambah. Berapa? 10 miliar. Masih bisa dibatalkan? Tuan bisa menariknya kapan saja. Bercanda kok. Katakan, siapa yang menyuruhmu mencelakai aku? Naga Ribuan Ren. Sudah tahu pasti dia. Dia punya master feng shui di sisinya. Kamu ingin memohon padanya, master itu untuk menyelamatkan anakmu. Jadi menurut perintahnya ya. Tuan benar. Tuan tenang saja. Mulai sekarang aku, Chu, dan keluarga naga tidak akan pernah berdamai. Besok aku akan memenggal Naga Ribuan Ren, kepala bajingan itu, untuk meminta maaf pada Anda. Jangan bicara seperti itu. Sekarang kita hidup di masyarakat yang taat hukum. Tapi dia tidak boleh dibiarkan, bajingan itu. Naga Ribuan Ren akan celaka karena perbuatan jahatnya sendiri. Mengerti, Tuan. Tuan, hari ini Anda sudah capek. Aku akan segera menyiapkan kamar yang bersih untuk Anda. Antar aku pulang saja. Dengan status Tuan, tidak perlu lagi merendahkan diri kembali jadi pengawal perempuan keluarga Liu. Aku sekarang memang ingin jadi pengawal si cantik. Jangan bilang siapa-siapa, ya. Dan soal aku mengambil alih bisnis ini, jangan disebarkan. Nanti kesenanganku hilang. Aku mengerti. Aku siap mendengar perintah Tuan kapan saja. Tidak akan bertindak semaunya. Tuan ingin bersenang-senang di dunia, pasti juga tidak suka orang kasar sepertiku mengikuti. Tuan, ambil kartu ini untuk uang jajan. Liu Ling, jangan sedih lagi. Mungkin dia dan Dewi sudah... Mungkin dia punya alasan tersendiri. Alasan apa lagi yang bisa dia punya? Lihat saja situasi tadi. Kamu kan juga lihat, tangannya sudah menempel di pinggangnya. Lagi pula, mereka berdua kan punya ikatan pertunangan. Udah pulang, diusir ya. Masa sih? Aku kan ganteng. Aku cuma pernah dengar lari cepat. Ternyata kamu cepat selesai. Zhu Huohuo, kamu boleh menghina karakterku, tapi jangan hina fisikku. Dengan bos secantik ini di rumah, aku harus kembali menjamin keselamatannya. Berani sekali kamu ngomong, ini sudah berapa jam, HP-mu juga tidak bisa dihubungi. Itu karena HP-nya kemasukan air. Semua gara-gara si perempuan itu. Kalau dia tidak datang, kalau kamu pulang lebih telat lagi, kami berdua sudah lewat 7 harinya. Hal seperti itu tidak akan terjadi. Aku bisa meramal nasib baik dan buruk. Kalian semua akan aman-aman saja. Tidak apa-apa. Tapi aku masih penasaran. Ikatan pertunanganmu dengan Dewi, sebenarnya bagaimana keadaannya? Aku dan Dewi memang punya ikatan pertunangan, tapi itu ditetapkan oleh leluhur. Perjanjian itu sangat khusus, harus dilaksanakan. Tapi, ikatan pertunangan bisa dibatalkan kan? Siapa yang mau menikahi orang seperti Dewi? Wajah dingin seperti itu. Seharian, seumur hidup pasti sengsara. Aku lebih suka wanita seperti bos, yang lembut dan baik hati. Kenapa aku selalu merasa ada yang aneh? Lalu, kamu ngapain aja selama beberapa jam ini? Ini ceritanya panjang. Kalau begitu singkat saja, jujur akan diberi keringanan. Ada seorang pria bersujud memohon padaku untuk menyelamatkan anaknya. Anaknya diteror mimpi buruk. Malam ini dia bisa mati. Menurutmu, bisa aku tolak? Tentu harus pergi. Menyelamatkan nyawa lebih mulia dari membangun pagoda 7 tingkat. Arjuna, kamu benar. Liu Ling, aku rasa dia cuma omong kosong. Tidak mungkin. Aku percaya dia. Perkataan pria juga bisa dipercaya. Pria itu paling mata keranjang. Aku tidak bersalah. Dua cewek cantik banget ya. Malam-malam begini masih keluyuran. Mending main sama kita. Gak ada waktu. Jangan pergi dong. Arjuna, katanya kamu jago berkelahi ya. Hajar habis mereka. Kebetulan lagi pengen olahraga. Ada kerjaan nih. Kamu berani banget ya.
Bro, serang dia. Arjuna, kamu nggak apa-apa. Arjuna, kamu hebat banget. Santai aja, santai aja. Lepasin dua cewek itu, biar gue yang urus. Ini apa-apaan? Gimana gua tahu? Kalian kok di sini? Kami nyari kamu ke rumah. Kamu nggak ada di rumah. Jadi kami cuma muter-muter aja. Udahan ah pura-puranya, masih main sandiwara pahlawan penyelamat. Kekanak-kanakan banget sih. Arjuna, maksud kamu apa? Ternyata beneran gitu. Omong kosong. Masa iya kami ngelakuin hal bodoh kayak gitu? Arjuna, gua kasih tahu ya. Jangan asal nuduh gitu loh. Oh ya, suruh dia yang jelasin. Gue beneran gak kenal mereka. Mereka gak ada hubungannya sama gue. Sini, lihat kan. Dia selalu nuduh gue. Iya, gue lapor dia fitnah. Gue ngaku. Mereka berdua yang nyuruh gue. Mereka kasih gue duit. Bukan urusan gue. Terusin aktingnya. Pergi sana. Bangsat, bener. Memang kami yang atur. Kamu bisa apa? Wang Yan. Ini ide bego Wang Yan. Siu, dasar brengsek. Kan lu yang datang cari gue ke rumah sakit. Arjuna, jangan mendekat. Udah dibilang jangan ganggu Aling lagi. Berani-beraninya ganggu cewek gue. Mau mati lo. Arjuna, baik juga lo. Lo tunggu aja. Nyari bantuan. Halo. Papa angkat. Tolongin gue. Ada orang mau bunuh gue. Arjuna. Sebelum ayah angkatku datang, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Panggil aku kakek beberapa kali, nanti aku lepaskan kamu. Kamu makin menjerit ya. Kamu... Arjuna, kamu sedang main api. Kamu tunggu saja. Aku pasti akan minta ayah angkatku untuk memberi makan seluruh keluargamu ke ikan. Arjuna, cepat pergi. Ayah angkatnya bukan orang sembarangan. Di usia 30 tahun, hanya dengan keberaniannya, dia sudah menjadi raja bawah tanah ibu kota. Lalu dia membersihkan diri dan naik ke darat. Sekarang, dalam 10 tahun, asetnya sudah mencapai puluhan miliar. Orang ini juga pernah kudengar. Ayahku bilang, di antara orang-orang yang paling tidak boleh diganggu di ibu kota, dia salah satunya. Cepat pergi, Arjuna. Mereka tidak berani berbuat apa-apa padaku. Mau kabur? Kalau mau kabur, ya cepat. Keluar dari ibu kota. Jangan pernah kembali lagi. Mungkin nyawamu masih bisa diselamatkan. Hari ini aku di sini. Tunggu kamu cari bantuan sebanyak-banyaknya. Aku ingin lihat kaisar mana yang berkuasa sekarang berani menentukan hidup mati keluarga Shu dari Guigu ini. Bagus. Kalau begitu hari ini kamu pasti mati. Pasti mati. Bajingan mana ini yang berani mengancam anak angkatku? Kamu lihat kan? Ayah angkat, anak liar ini yang mau membunuhku. Dia tahu aku anak angkatmu, tapi masih berani teriak-teriak mau membunuhku. Jelas-jelas. Tidak menganggapmu. Iya. Dia bahkan dengan sombong bilang bahwa kaisar dunia bawah tanah seperti kamu. Tidak ada prestisnya. Lumayan menarik. Sudah lama tidak melihat anak muda yang begitu sombong. Cunantian, jadi kamu adalah raja bawah tanah ibu kota ini ya? Dengar dari anak angkat. Kamu mau menenggelamkanku ke sungai untuk memberi makan ikan. Arjuna, ajalmu sudah dekat, masih berani bicara besar. Kamu binatang. Kurang ajar. Ayah angkat kamu salah pukul orang. Aku memang memukulmu. Kamu punya berapa kepala yang bisa dipenggal? Berani menyinggung Tuan. Bukan, Bos Chu. Anda salah orang. Dia hanya seorang yang baru turun dari gunung, anak liar. Kamu lagi, siapa kamu? Berani tidak hormat pada Tuan itu sama dengan mengancam nyawaku. Bukan. Tuan. Tuan. Nantian tidak tahu Tuan ada di sini. Banyak menyinggung, mohon Tuan menghukumku. Yang tidak tahu tidak bersalah, bangunlah. Chu, kamu ini yang suka mengangkat anak angkat selera juga tidak bagus. Mengejar seorang gadis menggunakan segala cara. Tuan, anak tidak diajar, itu kesalahan ayah, adalah aku yang tidak ketat dalam mendidik. Mohon Tuan menghukumku, tapi keluarga Wang pernah berbuat baik padaku. Harap Tuan bisa melihat pada wajah anjingku yang tipis ini. Mengampuni nyawanya, aku akan menyuruh orang memotong satu lengannya untuk menghukum atas nama Tuan. Jangan ayah angkat, aku juga dihasut orang.
Tangkap dia untukku. Lepaskan kedua kakinya. Cu sekarang adalah masyarakat harmonis, jangan sembarangan melepas lengan orang, melepas kaki orang, sangat menakutkan. Tuan benar dalam menegur, tapi dua makhluk ini tidak punya mata. Menyinggung Tuan, hukuman mati bisa dihindari, hukuman hidup tidak bisa lolos. Ini memotong tangan dan kaki, bagaimana jika menakuti dua bosku? Mohon Tuan memberi petunjuk. Karena keluarga Wang pernah berbuat baik padamu, kamu beri dia pelajaran saja, sedangkan si pengecut dari keluarga Liu, beri juga sedikit kelonggaran, baiklah. Nantian tahu harus berbuat apa. Sini aku tidak salah lihat kan Raja Bawah Tanah Ibu Kota, Chu Nantian. Bahkan begitu hormat pada Arjuna. Aku tidak sedang bermimpi kan? Beri dia pelajaran yang baik, jangan sampai mati saja. Lalu kirim ke keluarga Liu Kota Awan. Chu Nantian ini kenapa dia sangat menghormatimu? Iya, kamu ini siapa sih? Ya aku. Situasi Pak Chu sudah kuceritakan ke kalian. Yaitu saat mengantar Dewi pulang malam itu. Bukankah aku pulang terlambat? Jadi, kamu yang selamatkan anak Chu Nantian, anaknya itu harta paling berharga baginya. Pantas saja dia sangat menghormatimu. Benar. Kalau kamu nggak mau kasih tahu, ya udah, ngapain bohongin kami? Kami kan nggak bodoh. Sini, dia nggak mau bilang pasti ada alasannya. Yang penting kita tahu dia hebat di ibu kota ini, belum ada masalah yang nggak bisa dia selesaikan. Salah, bukan cuma di ibu kota ini, nggak ada hal yang nggak bisa kulakukan. Di seluruh Xiaguo, nggak ada hal yang nggak bisa kulakukan. Sudah kuantar kalian pulang. Kalian istirahatlah. Aku ini mau keluar urus sesuatu. Kamar 898, Hotel Mingtai. Ayo kita bicarakan soal pernikahan. Bukan bencana alam. Berarti ulah manusia. Dua ahli huajin. Gedoran besar juga. Tapi tetap saja terlalu lemah. Sudah lama nggak pakai jurus ini, agak kaku juga. Ahli yang sangat hebat. Sangat menakutkan. Di usia muda sudah langsung mencapai tingkat Tao Jin. Dewi, kau tidak berperasaan, jangan salahkan aku. Akan menggunakan segala cara. Aku sudah menyewa 2 ahli bela diri terhebat dari Jiangdong. Aku akan melumpuhkan Arjuna, lalu membuangnya di sini. Biarkan dia melihat bagaimana aku melecehkanmu, kemudian membunuhnya. Bagaimanapun hanya orang hidup yang bisa berbicara. Pada akhirnya dialah yang melecehkanmu, si brengsek itu. Dan aku adalah pahlawan besar itu. Dengan begitu, kau akan jatuh cinta padaku sepenuhnya. Nagari Buan Ren. Aku tidak ingkar janji kan? 2 ahli huajin tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu. Kau sebenarnya siapa sih, bangsat? Aku adalah Arjuna. Saat pertama kali kita bertemu, sudah kukatakan padamu, Arjuna dari lembah hantu. Arjuna? Apa sebenarnya yang kau lakukan padaku? Dewi dia adalah wanita yang dilindungi oleh kuasa Guigu Yong Shedao milikku. Cara apapun kau lukai dia, dia akan membalasmu dengan cara yang sama. Kau sudah tamat. Apa katamu? Aku tidak akan bisa lagi. Betul, meski hartamu melimpah ruah tidak akan bisa menyembuhkannya. Aku akan kubunuh kau. Sampah. Kau berakhir seperti ini karena perbuatanmu sendiri. Kalau berani berbuat onar lagi, kubunuh kau. Pergi. Panas sekali. Tolong aku. Bantu aku lepaskan. Panas. Wah, daya obat bius ini kuat sekali. Aku mau... Mau apa lagi? Aku yang masih muda dan penuh gairah juga lagi pengen. Kakek masih terbaring di peti mati, tidak bisa turun. Kenapa yang pertama saja sudah susah begini?
Aku di mana ini? Kau mau apa? Dewi, sebelum bertindak, coba pakai otakmu dong. Lihat ini di mana? Arjuna, kau yang menyelamatkanku? Ya iyalah, selain aku, siapa lagi yang mau berulang kali menyelamatkanmu yang dingin ini? Terima kasih. Maaf. Luar biasa bisa dengar ucapan terima kasih dari si cantik dingin seperti kamu. Sudah sadar? Baguslah, cepat pulang. Lain kali, waspadalah pada orang-orang jahat. Dara masih muda dan penuh semangat, tapi semuanya bisa kutahan. Luar biasa. Halo Lao Chu. Tuan, perkara yang Tuan percayakan padaku beberapa hari lalu sudah kuselidiki dengan jelas. Zhu Kaishan sebenarnya adalah pendiri grup Zhu dari ibu kota, Zhu Changsheng. Grup Zhu. Zhu sini. Tuan Long, penyakit Anda ini sudah terlalu parah. Kedepannya, kemungkinan besar tidak bisa lagi melakukan hubungan suami istri dan tidak akan punya keturunan lagi. Apa katamu? Bukankah kalian para ahli? Pakailah teknologi terbaik yang kalian punya. Aku punya banyak uang. Kuberikan 1 miliar, tidak 10 miliar. Asalkan bisa menyembuhkanku, berapapun uang yang akan kukeluarkan, aku rela. Tenang dulu tenang Tuan Long. Tolong tenang dulu ya. Teknologi yang kami miliki saat ini untuk sementara belum ada cara untuk mengobati penyakit Anda. Tenang dulu. Tuan Zhu, ada orang di luar minta bertemu. Mengaku sebagai penagih utang pisau atau apa. Katanya datang untuk menagih utang. Yang akan datang pasti akan datang juga. Cepat persilakan masuk. Baik. Adik muda, Anda ini siapa? Arjuna, Chu Wuju adalah kakekku. Hormat pada Tuan muda. Di mana kakek 9? Masih di gunung. Ternyata kamu masih ingat urusan ini. Tuan bercanda. Kebaikan kakek 9, hamba tidak berani lupa. Hanya saja, karena kakek 9 tidak datang, hatiku jadi gelisah. Kamu memang pandai bicara. Aku sempat khawatir. Utang yang ditanggung Zhu Kaishan itu apa hubungannya denganmu, Zhu Changsheng? Tuan muda, hamba mengganti nama juga atas petunjuk kakek 9. Bukan bermaksud mengelak dari penagihan utang. Keluarga Zhu bersedia menepati janji, tidak berani melupakannya. Hanya saja... Hanya saja apa? Hanya saja, putriku sifatnya bandel, datang dan pergi tak tentu arah. Bahkan aku sebagai ayahnya juga jarang bisa menemuinya. Tapi pasti bisa ketemu, kan? Tapi ada satu hal lagi yang kukhawatirkan. Anak-anak muda zaman sekarang dalam hal itu sangat terbuka. Meskipun aku mendidiknya cukup ketat, tidak tahu juga beberapa tahun ini. Apakah putriku sudah punya pacar? Apakah masih perawan? Jika tidak, aku juga tidak bisa melahirkan seorang putri lagi. Didikan keluarga Zhu tidak buruk. Dia masih perawan. Bagaimana Tuan muda mengetahuinya? Aduh, otakku ini. Tuan muda adalah cucu kandung kakek 9, pasti sudah mempelajari ilmu misterius kakek 9. Aku menguasai 5 ilmu. Gunung, pengobatan, takdir, fisiognomi, dan ramalan. Kalau begitu, keluarga Zhu punya satu permohonan. Jika bisa dikabulkan, utang pisau ini akan mudah dilunasi. Kalau tidak bisa selesaikan, mau ingkar janji, ya? Bukan. Hanya saja belakangan ini, keluarga Zhu sedang menghadapi perubahan besar. Sangat mungkin kami tidak akan bisa bangkit lagi. Pernikahan putri saya tidak akan terpengaruh. Tapi mas kawin yang saya janjikan dulu, jumlahnya 1 miliar. Kalau keluarga Zhu saya runtuh, 1 miliar ini ya tidak bisa terbayar. Uang itu masalah kecil saja, kan? Tapi, ini kan tertulis jelas di surat hutang pisau itu. Kalau tidak bisa ditepati, bisa kena kutukan langit. Saya sudah tua begini, mati pun tidak apa. Tapi putri saya masih muda. Ini... Zhu Changsheng, kamu jangan lihat saya muda, lalu coba-coba tipu saya. Tuan muda, kenapa berkata begitu? Kamu kan lihat kakek saya tidak datang? Lihat saya juga masih muda begini, tapi tetap ingin menguji kemampuan saya. Sekaligus ingin saya bantu selesaikan masalahmu. Jadi dalam menepati janji, kamu terus menggunakan taktik mengulur waktu ini. Keluarga Shu dari Guigu memang penuh orang hebat. Tuan muda masih muda belia, tapi sudah bisa melihat dengan jeli. Di hadapan orang yang paham tidak berani berbohong. Sebenarnya aku memang ada maksud seperti itu.
Tapi sama sekali bukan karena tidak menghormati Tuan Shu dan Tuan Muda, dan juga bukan karena berniat mengingkari utang. Bagus kalau kamu berpikir begitu. Jangan sampai kamu malah membuat masalah. Jangan sampai nanti malah jadi kacau, dewa pun susah menolong. Keluarga Zhu bisa sesukses ini, semua berkat kekuatan luar biasa dari Guigu milik keluarga Shu. Aku pasti tidak akan berkhianat. Aku benar-benar hanya ingin menepati janji tanpa potongan. Dengan begitu, saat putriku menikah dengan menantu yang baik, dia bisa hidup lebih baik. Baiklah, ajak aku lihat. Silakan Tuan Muda. Aura Yin di sini agak kuat ya. Tuan Muda, sejak tempat ini terjadi hal-hal aneh, sudah 6 orang yang meninggal. Membangun ulang saja tidak mungkin, bahkan satpam penjaga tidak ada yang berani tinggal. Tempat ini luas sekali, pasti menghabiskan banyak uang. Ini adalah sebidang tanah terakhir di pusat kota ibu kota, menghabiskan 6 miliar. Tidak hanya menghabiskan arus kas grup, rasio utang pun sudah melampaui batas. Pantas saja kamu bilang keluarga Zhu sudah terdesak ke tepi jurang. Kalau proyek ini tidak segera dimulai lagi, grup ini akan bangkrut. Kalau bukan karena Juye sulit ditemui, aku sudah lama datang memohon bertemu. Ini cuma trik kecil, tidak perlu sampai melibatkan kakek. Tuan Muda, silakan lakukan ritualnya. Tuan Muda, di sini ada formasi. Tempat kejadian yang tidak terduga sebelumnya ada di sana kan, dan semuanya laki-laki. Benar, itu tempatnya. Tuan Muda, perkataanmu sangat tepat. Posisi ini setiap kali mulai menggali selalu terjadi masalah. 3 orang sebelumnya menjadi gila, kemudian melompat dari gedung. Ada lagi 3 orang tertimpa pecahan tembok yang jatuh dan tewas. Formasi ini menargetkan gender. Jika tim konstruksinya semua perempuan, maka tidak akan ada masalah. Bagaimana mungkin? Ini bukan negeri perempuan. Mohon Tuan Muda memecahkan formasi ini. Suruh orang menggali itu untukku. Ini tidak ada yang berani menyentuh. Kamu menyuruhku menyelesaikan masalah? Segera atur. Ini tidak apa-apa kan? Tuan Muda benar-benar mewarisi ilmu sejati dari kakek 9. Ternyata darah 9 yin dari Dewi. Keluarga Gerbang Barat ternyata begitu jahat dan licik. Menggunakan cara yang begitu jahat merusak bisnisku. Aku pasti akan mendatangi mereka untuk menuntut. Jangan buru-buru. Seharusnya ada alasan tersembunyi. Dewi, keluarga Zhu menghentikan pekerjaan. Aku menemukan barangmu di dalamnya. Tidak ada hubungannya dengan aku. Tanah itu, keluarga Gerbang Barat memang sangat menginginkannya. Tapi aku hanya akan menggunakan cara yang sah untuk memperolehnya. Lalu 8 karakter dan rambutmu pernah diberikan kepada siapa lagi? Naga Ribuan Ren tahu soal rambut. Dia pernah memintaku untuk menata rambut. Kalau begitu aku tahu. Dewi, kamu pakai cara seperti ini tidak terhormat. Pak Zhu, ini sama sekali bukan keinginanku. Aku juga dibohongi, pasti ulah keluarga naga. Siapa tahu kalau keluarga Gerbang Baratmu bukan cuma cari alasan? Desas-desus bahwa keluarga Zhu menjual tanah itu dengan murah kepada keluarga naga sudah membuat saham keluarga naga naik. Naga Ribuan Ren memelihara ahli Feng Shui jalan pintas. Memang gayanya. Aku datang hari ini juga untuk menunjukkan sikap. Dalam hal ini, keluarga Gerbang Baratku akan maju mundur bersama keluarga Zhu. Keluarga Zhu sedang mengalami tekanan keuangan saat ini. Keluargaku akan memberikan dukungan penuh. Bagaimana pendapat Tuan Muda? Kerjasama yang saling menguntungkan. Melepaskan semua ini memang perlu. Kalau Tuan Muda sudah berkata begitu, keluargaku juga akan menunjukkan kesungguhan. Aku akan investasi 2 miliar ke proyek ini. 30% porsinya untuk kalian. Semoga kerjasamanya lancar. Arjuna, kenapa meski aku selalu mencurigaimu, kau masih mau percaya padaku? Lupa apa pekerjaanku? Mataku ini adalah penggaris. Iya juga. Aku minta maaf. Lagi-lagi minta maaf kenapa? Aku menyelidiki kejadian hari itu. Aku diracuni oleh naga Ribuan Ren. Dia juga mau mencelakaimu. Aku salah paham tentangmu. Yang penting kamu sadar. Tersenyum itu kan cantik. Ingat, sering-seringlah tersenyum. Aku akan menuruti kata-katamu.
Guru, ada apa denganmu? Formasi keluarga Zhu telah dihancurkan, mengalami serangan balik. Siapa yang bisa menghancurkan formasi Anda? Seharusnya Arjuna, keluarga Zhu. Bukan sekadar nama saja. Oh iya, apa yang terjadi? Keluarga Zhu selalu tidak mau menjual tanah itu padaku. Dan mereka mengeluarkan pernyataan akan bekerja sama dengan keluarga Gerbang Barat untuk bergabung kekuatan membangun kota baru. Menyebabkan harga saham keluarga Long anjlok, kerugiannya sangat besar. Pasti Arjuna yang berbuat onar. Aku akan membunuhnya. Arjuna ini harus disingkirkan. Begini, beri aku sedikit waktu lagi. Aku akan memasang formasi yang lebih hebat. Untuk menjebaknya, pasti akan membuatnya hancur lebur. Baik. Asalkan bisa menghancurkan Arjuna, membantu aku merebut kembali Dewi. Berapapun biayanya, tidak masalah. Aku akan membuat Arjuna hancur berkeping-keping. Lalu buat keluarga Gerbang Barat dan keluarga Zhu berlutut di hadapanku. Terakhir, kedua perempuan itu akan menjilat kakiku. Nona Zhu. Kak Arjuna, akhirnya kamu kembali. Aku sedang dalam masalah besar. Ayahku bilang, tunanganku akan segera kembali. Menyuruhku cepat pulang. Perempuan dewasa harus menikah. Itu bagus. Bagus apa? Ayahku sudah menjodohkanku dengan orang lain. Menjodohkanku untuk melunasi utang. Menggunakan aku sebagai jaminan utang. Kamu bilang dia gila kan? Utang dibayar dengan orang. Sudah sewajarnya. Pergi sana. Kak Arjuna, tolonglah bantu aku. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Apa untungnya buatku? Kalau begitu bagaimana kalau aku menciummu? Itu untungnya buatmu kan? Aku tidak peduli. Pokoknya hari ini kamu harus ikut aku. Arjuna, kamu yakin bisa? Jangan sampai ketahuan nanti. Tenang saja. Aku profesional dalam hal ini. Pelankan sedikit. Apa? Cium sebentar. Kamu sengaja ya? Aku akan melaporkanmu karena fitnah. Kamu menyuruhku berpura-pura jadi pacarmu. Harus masuk ke dalam peran dong. Ya juga, ayo masuk. Di sini rupanya. Kamu mikir apa? Aku menyuruhmu masuk. Zhu Changsheng, aku beritahu kamu. Jangan harap menikahkan aku dengan orang lain. Aku sudah punya pacar. Nah, aku cuma punya kamu, satu anak perempuan. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menikah dengan sembarangan? Tentu saja menikah dengan meriah dan megah. Zhu Changsheng, aku tidak akan menyerah pada pikiran feodalmu. Aku tidak mau menikah. Orang yang aku perkenalkan padamu ini benar-benar tampan dan berbakat. Tiada duanya, dari dulu sampai sekarang. Kamu pasti akan suka. Orang yang kusukai baru yang benar-benar luar biasa, tak ada tandingannya di dunia ini. Aku hanya suka dia. Tuan muda kamu ini tampan dan berbakat, cocok sekali dengan anakku, sangat serasi. Kalau begitu, kamu setuju untuk membatalkan perjodohan ini? Tidak mustahil, perjodohan ini harus dilaksanakan. Kamu menipuku. Pokoknya aku tidak akan menikah dengan Arjuna. Kamu serius? Serius. Apalagi? Apalagi apa? Apalagi? Keperawananku sudah kuberikan padanya. Apa? Pantas saja dia bilang bisa tahu kalau anakku masih perawan. Bagus, bagus sekali. Ngapain kalian ketawa? Aku sudah dilatih secara profesional, biasanya tidak akan tertawa. Kecuali kalau tidak tahan. Sebenarnya kalian ketawa apa sih? Nak, orang yang kusuruh kamu nikahi yaitu dia ini. Kalian mengerjaiku. Kamu juga mengerjai ayahmu kan? Kami hanya bekerja sama untuk memainkan sebuah sandiwara saja. Ini kan seru, lihat. Arjuna, aku akan bunuh kamu. Arjuna, kok bisa begini ya? Aku bingung banget sekarang. Cerita dongeng aja nggak sengaja kayak gini. Iya sih, memang kebetulan banget. Lumayan seru juga. Terus kita harus gimana dong? Harus gimana apanya? Perjanjian nikah kita dong. Walaupun kamu nggak suka Dewi, tapi masih ada Ling, sayangku. Ling itu sahabat terbaikku. Masa iya aku jadi orang yang paling aku benci? Zhu sini. Aku anggap kamu temen, malah mau nidurin aku.
Tadi yang cium dan peluk siapa? Sekarang mau lepas tangan? Kamu tuh yang mau lepas tangan. Sungai diseberangi, jembatannya dibawa pergi. Terus kamu katanya mau pura-pura jadi pacar, kok jadi beneran? Kalau kamu nggak suka aku, tadi kamu bisa. Kenapa kamu diam-diam melamar ke papaku? Bukannya mau kasih kejutan? Siapa yang melamar? Aku datang buat nagih utang. Perjanjian utangnya tertulis jadi pernikahan. Kalian bapak anak cukup penuhi kewajiban itu. Lagi pula, aku nggak maksa kamu harus beneran nikah sama aku. Maksud kamu apa sih? Aku nggak ngerti. Sama kayak yang Dewi itu. Nggak harus beneran dinikahi, bisa dibatalkan. Terus kamu masih punya berapa perjanjian nikah lagi? Ini salah bapakku yang nggak bisa diandalkan. Masih ada beberapa. Tentu saja di zaman sekarang nggak boleh poligami. Jadi, aku cuma mau menyelesaikan kewajiban utangku. Nggak heran, berarti kamu nggak suka aku ya? Aku nggak suka kamu. Berarti kamu lebih suka Ling. Iya, aku akui, Ling memang lebih lembut dariku, tapi tubuhku lebih bagus. Terus kamu mau pertimbangin aku nggak sih? Oke. Akan kupikirkan. Jangan manja deh, selera jusinya itu tinggi loh. Siu aja aku nggak suka. Arjuna. Bangsat kau! Ngomong-ngomong dia langsung muncul. Berani-beraninya kau mendekati adik perempuanku diam-diam dan merayu Sinyiku, akan kubunuh kau. Siapa yang jadi Sinyimu? Sinyi, cintaku padamu tulus. Waktu akan membuktikan segalanya. Aku yakin kau pasti akan jatuh cinta padaku. Kau siapa sih? Yang kusuka adalah Arjuna. Arjuna, kau benar-benar pantas mati. Akan kuhancurkan kau. Lihatlah sini, apakah masih mau menyukai sampah sepertimu? Ciu, kau memang tak pernah kapok ya? Ini kan ibu kota. Mana bisa kau seenaknya? Baik. Arjuna, lihat. Orang-orang di belakangku semua adalah petarung terhebat dari kota awan. Hari ini pelindungmu Cunantian juga tidak ada di sini. Setelah kuhancurkan kau, siapa lagi yang bisa melindungimu? Bodoh, kenapa kau mengira pelindungku adalah Cunantian? Aku tak peduli siapa pelindungmu. Pokoknya hari ini tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ku hancurkan kau, maka Shinyi akan jadi milikku. Serang, serang. Jangan mendekat. Pelindungku, selama ini cuma diriku sendiri. Apa yang kau lakukan padaku? Lao Chu benar. Orang sepertimu harus dilumpuhkan kedua kakinya baru bisa mengakhiri masalah selamanya. Kau lumpuhkan kakiku. Kalau waktu itu bukan karena menghormati Ling, kau sudah jadi mayat. Arjuna, aku salah. Kali ini aku tidak berani mengganggumu lagi. Sudah terlambat. Kumohon Arjuna, lepaskan aku. Ya ampun, apa rumah ini kemasukan maling? Aling. Kamu di sini? Xiu itu benar-benar orang yang tidak bisa dipercaya. Aling dibawanya pergi. Dia sudah kembali ke kota awan. Duduklah. Semuanya salah Xiu itu. Orang yang tidak bisa dipercaya. Tadi aku harusnya menendangnya beberapa kali. Dia sudah menerima hukuman yang setimpal. Kamu tidak khawatir sama sekali? Dia dibawa pulang oleh keluarganya. Apa yang harus aku khawatirkan? Tapi, sayang Aling kabur dari pernikahan. Kalau dia ditangkap dan dibawa kembali ke kota awan, pasti akan dipaksa menikah dengan orang asing yang jauh lebih buruk darimu. Dia sangat mencintaimu. Kamu tidak akan tinggal diam, kan? Aku pasti akan turun tangan. Aku akan pergi ke kota awan. Kalau dia tidak mau, tidak ada yang bisa membatasi kebebasannya. Kalau begitu, kamu harus membawanya kembali ke ibu kota. Tanda Tianmenmu gelap, pertanda tertimpa musibah, dan kamu memiliki takdir khusus. Musibah ini juga melibatkan beberapa orang dengan takdir khusus. Aku bahkan tidak bisa memperkirakan waktunya. Bagaimana kalau kamu ikut ke kota awan bersamaku? Tapi tidak bisa. Besok aku masih ada kontrak dengan keluarga Gerbang Barat yang harus ditandatangani. Aku dan ayahku adalah pemegang saham utama. Kami pasti harus hadir besok. Tapi, dengan kemampuanmu, membawa pulang sayang Aling dalam sehari seharusnya bukan hal yang sulit. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Baik. Kalau begitu aku akan pergi dan cepat kembali. Ingat ya, jimat pelindung harus selalu dibawa. Tenang saja, aku akan menjaga diriku sendiri. Kakak, kaki anak saya ini sudah benar-benar rusak. Jika dendam ini tidak dibalas, saya tidak layak disebut ayah. Xiaoshu adalah untuk membantuku membawa Aling pulang. Baru mengalami musibah ini, saya tidak akan tinggal diam. Binatang ini juga tidak tahu asal-usulnya apa. Bahkan begitu tidak menghargai keluarga Liu kami. Ini juga memukulmu wajah Kaisar Kota Awan. Kamu tenang saja. Xiaoshu kali ini menderita. Saya pasti akan menegakkan keadilan untuk kalian.
Paman anak itu mengandalkan sedikit kemampuan. Dia tidak hanya merusakku, kuncinya adalah dia mencemarkan adik perempuan. Begini, Paman biarkan ayahku membawa pasukan elit keluarga Liu kita pergi ke ibu kota, dan rusakkan anak itu tangkap dan bawa kembali, saya pasti akan menghancurkannya menjadi serpihan. Banyak potongan. Tidak perlu repot-repot seperti ini, saya sudah datang. Ayah. Paman dia itu yang merusakku. Dia itu cepat bunuh dia. Kamu anak kecil merusak anakku, bahkan berani datang ke keluarga Liu kami. Saya lihat kamu mencari mati. Penjaga naga keluarga Liu kemana perginya, tangkap dia untukku. Yang kamu katakan, apakah itu 100 lebih orang di luar? Jangan tunggu, mereka tertidur. Kamu anak kecil, jangan sombong. Lihat aku sendiri yang akan merusakmu. Jangan terlalu impulsif, kali ini saya datang hanya ingin membawa Aling saja. Benar-benar sudah lama sekali, belum pernah melihat seperti ini. Anak muda yang sombong dan tidak tahu diri, mencemarkan anak perempuanku, merusak keponakanku, menerobos keluarga Liuku. Bahkan berani mengucapkan kata-kata sombong. Benar-benar menganggap keluarga Liuku tidak ada orang. Kakak, saya tidak mampu, masih harus membuat kakak bertindak sendiri. Tidak apa-apa, ada saya di sini. Arjuna, berani-beraninya kamu mengganggu paman saya. Kamu pasti mati. Aku beritahu kamu paman saya adalah Master Huajin sejati. Belajar dari orang misterius petir 5 cambuk. Aku beritahu kamu, tak terkalahkan di seluruh kota awan. Petir 5 cambuk? Bocah hari ini, tidak peduli dari aliran mana kamu belajar, kamu pasti mati. Tangan Yama stempel pisau lembah hantu. Kakak. Ayah. Mohon Tuan Lembah Hantu mengampuni. Liu Xuande memberi hormat. Bertemu dengan penerus Tuan. Paman besar paman, apa yang kamu lakukan? Kakak cepat bangunlah kakak. Diam semua. Ini adalah keluarga Su Lembah. Hantu Tuan turun, jangan kurang ajar, berlutut semua. Perkataan saya tidak berguna. Kepala keluarga Liu. Apa artinya ini? Ayah. Ayah sedang apa? Ayah cepat bangun. Arjuna, aku cuma pulang sebentar. Bukan diculik. Jangan perlakukan ayahku seperti ini. Suruh saja dia bangun. Aku juga tidak menyuruhnya berlutut. Ayah, cepat bangun. Ayah, ini mau apa? Sungguh salah paham yang fatal. Aleng, kalau saja kau beritahu ayah lebih awal pacar kamu adalah penerus keluarga Shu dari Lembah Hantu, ayah tidak akan menyuruh Xiao Shu membawamu pulang. Maksudmu, Arjuna adalah tunanganku? Ayah tidak mungkin salah menilai. Tuan muda adalah Shu Wujiu, penerus kakek ke-9. Benar, Shu Wujiu adalah kakekku. Dulu kakek ke-9 yang menyelamatkan nyawaku, mengajarkanku cambuk 5 kilat, baru keluarga Liu bisa seperti sekarang. Tapi keluarga Liu ini sungguh buta mata, sampai berani menyinggung cucu kandung kakek ke-9. Sungguh pantas mati 1000 kali. Mohon hukum kami. Yang tidak tahu tidak bersalah. Kalau saja kalian tidak bertindak gegabah tadi, aku juga akan mengungkapkan identitasku. Ini kebetulan sekali ya. Ini semua takdir, Leng Er, membuktikan kamu dan Tuan Muda memang ditakdirkan. Dan Tuan Muda mau datang menjemputmu, juga membuktikan dia tulus padamu. Ayah bisa mati dengan tenang. Paman, ini pasti salah. Si sampah ini, mana mungkin dia adalah penerus Lembah Hantu yang asli. Bangsat, berani bersikap tidak sopan pada Tuan Muda. Aku... Kakak. Benar-benar tidak salah orang? Tuan Muda membawa stempel pisau Lembah Hantu dan bisa menggunakan tangan Yama yang khusus menaklukkan cambuk 5 kilatku. Pasti tidak salah. Sekarang aku curiga, perkataan anakmu sebelumnya semua fitnah. Aku... Ayah, jangan dengarkan kata-kata sepupu. Dia berkali-kali mencoba menjebakku di ibu kota, bahkan mau membunuh Arjuna. Arjuna hanya karena menghormati keluarga Liu, baru memberinya beberapa kesempatan. Tapi dia malah semakin menjadi-jadi. Tuan Muda, ini salahku tidak mendidik dengan baik. Asal Tuan Muda memberi perintah, aku akan segera menghabisi nyawanya. Jangan kakak, kakak! Tolong ampuni nyawaku Tuan. Tuan, dia tidak berani lagi. Dia benar-benar tidak akan berani lagi. Tuan, ampuni nyawanya Tuan. Boleh kan? Urusan keluarga Liu ini uruslah sendiri. Xiu, mulai saat ini kau diusir dari keluarga Liu. Pergi, hiduplah atau matilah sendiri. Paman, jangan paman, paman. Tuan Shu, tidak.
Tuan Muda Su, Tuan Muda Su, Bapak Su, Tuan Su, Nenek Su, kumohon lepaskan aku. Boleh kan? Lihat, kakiku sudah lumpuh. Kalau aku harus meninggalkan keluarga Liu lagi, benar-benar tamat riwayatku. Kau yang cari sendiri. Adik kedua, kau yang buang dia keluar atau aku yang lakukan? Anak durhaka itu salah orang tua. Aku sendiri yang akan bertindak. Jangan, Ayah. Ayah, aku tidak mau pergi. Ayah, Ayah. Ayah, aku tidak mau pergi. Ayah. Tuan Muda, sebelumnya banyak salah dan khilaf. Harap dimaafkan. Utang pisau yang ditangguhkan itu, aku, Liu Xuande, selalu ingat di hati. Hanya menunggu kedatanganmu. Sebelumnya aku masih curiga putriku kabur, melanggar janji pertunangan. Tak disangka kalian begitu berjodoh. Bagaimana kalau kita tentukan hari untuk menikahkan kalian? Seluruh aset keluarga Liu akan menjadi mas kawinnya. Halo Cunantian. Dewi dan Zhu Xingyi dalam masalah. Baik, aku akan segera kembali ke ibu kota sekarang. Apa sini yang bermasalah? Aku juga mau ikut. Tidak boleh. Kali ini mungkin benar-benar berbahaya. Tuan Muda, aku sendiri yang akan bawa orang ke ibu kota. Siap siaga kapan saja. Tidak usah. Kali ini aku sendiri yang akan tangani. Sudah waktunya untuk menyelesaikan semuanya dengan mereka. Kalem semua ya. Jangan takut. Arjuna, kalau kamu tidak segera datang, aku takut tidak bisa menahan diri untuk meniduri kedua tunanganmu ini. Kamu berani, kamu... Tuan Naga, tenang saja. Guru, bunuh dia sekarang juga. Saat ini dia masih di luar formasi. Kita harus memancingnya masuk. Aku jamin dia akan hancur lebur. Arjuna, beraninya kamu masuk. Bukannya kamu hebat. Ayo selamatkan mereka. Arjuna, jangan datang. Ini jebakan. Iya, Arjuna. Cepat lari. Walaupun naga ribuan Ren benar-benar jahat, dia tidak berani benar-benar membunuh kami. Diam semua. Kalau kamu memaksaku, aku bisa melakukan apa saja. Paling-paling aku cari sekelompok kuli, biar mereka mencoba 2 bunga termahal di ibu kota ini. Rasanya seperti apa? Dasar mesum! Dewi, waktu itu matamu buta ya? Kok bisa pacaran sama dia? Memang buta. Sekarang dipikir-pikir jijik. Jangan paksa aku. Arjuna, kemana keahlianmu merayu orang untuk diajak tidur? Jadi pengecut? Siapa bilang aku pengecut? Arjuna, jangan terpancing olehnya. Ini formasi yang sangat berbahaya. Kamu masuk akan mati. Iya, Arjuna. Cepat lari. Asalkan kamu bertahan hidup, masih ada kesempatan balas dendam untuk kami. Juhuohu, tak kira kamu punya nyali. Sama-sama. Denganmu hidup dan mati bersama, jalan ke alam baka pun tak akan sepi. Diam semua. Arjuna, kamu cuma sampah tak berguna. Beraninya kamu masuk. Tuan Muda, menurutku dia sama sekali tidak berani masuk ke dalam formasi ini. Formasi ini adalah formasi pamungkas. Untungnya kedua wanita cantik ini memiliki takdir 9 yin dan 9 yang. Kalau tidak, aku juga tidak bisa menyusun formasi ini. Aku tidak peduli apakah kamu adalah penerus Guiguzi atau apapun yang menganggap pedang dan zirah sebagai yang terhormat. Di mataku semua itu omong kosong. Asalkan dia berani masuk ke dalam formasi, aku jamin jiwanya akan tercerai-berai. Formasi 9 yin 9 yang dan segala kutukan yang remeh ini, apa susahnya? Tuan Muda, begitu formasi diaktifkan, dewa di surga sekalipun tidak akan bisa menyelamatkan Arjuna ini. Ngomong-ngomong, jangan bergerak sembarangan. Di dalam formasi ini, hanya 2 formasi ini yang aman. Tempat lainnya telah terkikis oleh energi negatif yin dan yang. Jika orang biasa masuk, 10 mati, tak ada yang hidup. Tapi kamu tidak tahu, orang biasa juga bisa menyamai dewa. Stempel pisau lembah hantu 3, stempel menyatu. Stempel pertama mengetuk gerbang surga. Stempel kedua menanyakan jalan surga. Stempel ketiga meminjam wibawa langit. Guntur bergulung-gulung di langit menghancurkan segala kejahatan. Dewi.
Kamu masih muda, bagaimana bisa mencapai tingkat mengendalikan 5 elemen dengan energi? Jalan sesat dan bengkok mana bisa dibandingkan dengan kewibawaan sakti Guigu Bahwangku. Aku kira aku akan mati. Kamu cantik sekali. Mana mungkin aku biarkan langkah iri pada kecantikanmu. Kamu menyelamatkanku lagi. Arjuna. Arjuna. Syukurlah, syukurlah. Aku tidak mati, aku tidak mati. Tidak mati, tidak mati. Aku kira aku tidak akan bisa bertemu kamu lagi. Kalau kamu tidak turun, aku yang mati. Zusini, turun sekarang. Arjuna, kalau ada apa-apa, aku tidak akan berhenti sampai kamu membayarnya. Lepaskan. Arjuna, kalau kamu mati, aku juga tidak mau hidup. Arjuna, 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 cepat sadar, cepat sadar. Sudah baik kan? Aku sangat lelah. Arjuna, aku yang suka. Kamu suka, terus mau apa? Harus Arjuna yang suka padamu baru bisa. Dia pasti suka padaku. Kalau tidak, dia tidak akan mendatangi keluarga gerbang barat kami lebih dulu untuk meminta janji pernikahan. Jangan sok hebat. Arjuna tidak suka wajah dingin sepertimu. Dia suka tipeku, yang besar dan bersemangat. Sini, bukannya kamu harusnya membelaku. Jangan-jangan kamu juga suka Arjuna. Sayangku Aling, maaf ya, sungguh, aku juga baru tahu. Aku dan Arjuna juga punya janji pernikahan. Apa? Kalian berdua juga punya janji pernikahan, tapi calon suamiku juga Arjuna. Apa yang terjadi? Arjuna, sebenarnya berapa banyak ikatan pertunangan yang dia buat? Jangan berlebihan. Selain kita bertiga, paling tidak masih ada 6 keluarga lagi. Dewi, kamu tahu dari mana? Pakai otak sedikit. Dulu, kakek 9 memberikan utang pisau. Kenapa semuanya harus pakai ikatan pernikahan? Iya, ya. Jangan-jangan dia punya banyak keturunan? Tidak juga. Ayahku bilang, keluarga Shu dari lembah hantu hanya punya 1 garis keturunan. Tapi kenapa keluarga mereka membuat begitu banyak utang perjanjian? Aku pernah lihat peninggalan kakekku. Di dalamnya tercatat dengan detail saat meminjam pisau dari kakek 9. Kakek 9 pernah berusaha keras agar keluarga kami, keluarga gerbang barat, mencari garis keturunan Kaisar Barat, keluarga gerbang barat. Dan warisan garis keturunan Raja Wen, keluarga Istana Utara. Konon katanya, keluarga kalian, keluarga gerbang barat, adalah garis keturunan Fuksi. Mungkinkah yang dicari kakek 9 adalah garis keturunan 4 kaisar? Bukan cuma 4 kaisar, masih ada garis keturunan 5 kaisar lainnya. Target kakek 9 adalah garis keturunan 9 kaisar. Nona Liu, memang pantas sebagai keturunan keluarga kerajaan dinasti Han. Benar-benar cantik dan pintar. Kalau begitu, keluargaku jangan-jangan juga keturunan keluarga kerajaan? Kalian seharusnya keturunan keluarga kerajaan dinasti Ming. Soalnya keturunan keluarga kerajaan Ming memang cukup banyak. Yang dicari kakek 9 seharusnya adalah garis keturunan 5 kaisar besar. Selain keluarga Liu dan Zukami, masih ada keturunan keluarga kerajaan dari 3 dinasti, Qin, Tang, dan Song. Dia cuma punya 1 cucu laki-laki, tapi mau menikahi keturunan 9 kaisar? Kakek 9 ini ambisinya terlalu besar ya. Bisa dibilang ini koleksi terhebat ya. Arjuna pernah bilang, ini cuma ikatan pertunangan dari utang pisau. Bahkan kalau sudah bertunangan, belum tentu menikah. Di suatu waktu di masa depan, bisa dibatalkan kapan saja. Jadi, kita berdebat di sini sama sekali tidak ada gunanya. Bukannya tadi kamu baru masuk, langsung duduk, seperti mau menyatakan kedaulatan, bilang Arjuna milikmu. Kalau tidak, aku juga sudah pernah hidup dan mati bersamamu. Ngapain aku harus menjatuhkanmu? Aku cuma mau menyatakan sikap. Aku akan bersaing secara adil dengan kalian. Kompetisi yang adil, aku setuju. Lagi pula pilihan akhir ada di tangan Arjuna. Aku juga setuju. Tapi jangan sampai direbut keluarga lain. Arjuna ini sungguh beruntung. Di zaman sekarang ini, siapa lagi yang bisa membuat 3 keluarga kami membiarkan dia memilih? Ini juga memang hak keluarga Guigu Shu. Dulu kalau bukan karena Juye, 3 keluarga kami pasti sudah jatuh miskin. Pada masa itu, wanita cantik tanpa kemampuan melindungi diri, mana mungkin tidak diincar. Betul juga. Karena semuanya sudah terang-terangan, kurasa kita tidak perlu saling berebut lagi. Asalkan Arjuna tetap di antara kita bertiga, jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Itu kan Arjuna. Ada yang menjemputnya. Mau pergi kemana?
Benar dia. Dia mau apa? Dia sepertinya mau naik mobil. Jangan-jangan dia mau kabur? Diam saja apa? Cepat kejar. Kejar. Arjuna, cepat berhenti. Tunggu aku. Arjuna! Tuan, ada apa dengan Anda? Terlihat sangat tergesa-gesa. Menyuruh saya membawa Tuan pergi dari ibu kota. Apakah Tuan menghadapi masalah? Saya, Nantian, bahkan rela mengorbankan segalanya untuk membantu Tuan menyelesaikannya. Ini memang tidak bisa kau selesaikan. Tuan adalah sosok yang luar biasa, bahkan bisa dengan mudah menekan keluarga Long. Mungkinkah di ibu kota ada lawan yang lebih menakutkan daripada keluarga Long? Sangat menakutkan. 3 harimau betina, kau bilang ini menakutkan atau tidak? Yang Tuan maksud adalah keluarga Gerbang Barat, keluarga Zhu, serta 3 putri dari keluarga Liu ya? Ya, 3 wanita bisa membuat sebuah drama. Kalau mereka berebut peran, masih lumayan. Saya hanya bisa menonton dari samping. Tapi setelah saya meramal, ternyata mereka mau bersatu untuk melawan saya. Menurutmu ini harus bagaimana? Katanya, nikmat dari wanita cantik paling sulit dinikmati. Apalagi ini adalah 3 wanita tercantik dari ibu kota dan kota awan. Memang bikin pusing. Tuan memiliki pesona yang tak tertandingi, bisa mendapatkan perhatian dari salah satunya saja, sudah dianggap pemenang dalam hidup. Tapi Tuan bisa mendapatkan semuanya sekaligus. Saya Nantian, benar-benar mengagumi Tuan. Terlalu banyak wanita juga merepotkan. Boleh saya tanya Tuan, ke kota gunung untuk apa? Mencari orang tua mencarikan saya istri-istri lainnya. Istri-istri lainnya? Ya, masih ada 9 lagi. Kadang-kadang terlalu banyak wanita memang merepotkan. Aku pergi urus sesuatu, jangan khawatir. Tunggu di rumah dengan baik, nanti ku bawa kau naik gunung. Sistem meridian tubuh adalah jalur peredaran ki dan darah. Seperti aliran sungai di gunung belakang. Kalau tersumbat akan banjir. Kalian sedang berjongkok, itu berarti melancarkan titik taiksi di pergelangan kaki. Lihat, ini sudah asam. Berarti ki dan darah sudah lancar. Tumitku melepuh. Barusan sepertinya aku dengar suara lepuhannya pecah. Benar pecah. Tadi malam aku bermimpi sedang berjongkok, bangun-bangun masih berjongkok juga. Apa aku jadi gila karena terlalu banyak berjongkok? Ibuku bilang sejak kecil aku kekurangan kalsium. Berdiri saja Goya. Bagaimana kalau hari ini kita latihan memotong kayu saja? Aku jago memotong kayu. Aku nggak kuat lagi. Aku rasa aku akan meleleh jadi lumpur. Dulu si tua itu menyuruhku berjongkok. 3 hari 3 malam tidak bergerak. Hanya yang tahan menderita bisa menjadi orang yang sukses. Baru sebentar saja kalian sudah tidak tahan. Lantas bagaimana mau mengembangkan ilmu perguruan Guigu Shedauku di masa depan? Shifu, sup ayamnya sudah jadi. Berhenti kerja, makan. Aku mau makan 2 mangkuk. Aku mau makan 3 mangkuk. Aku makan 5 mangkuk. Kuahnya juga akan kuhabiskan. Ada. Aku buat banyak. Kalian ini rakus seperti babi ya. Kalau sup ayam Shifu juga kalian rebut, nanti ku hajar pantat kalian dengan penggaris. Berdiri. Jangan lari, cepat lari.